waktu yang cukup cepat penyelesaiannya. Demikian juga di Magister Manajemen. Ini juga waktunya termasuk cepat. Jadi kita bisa lihat berbagai pengalaman kerja yang sudah dijalankan dari tahun ini mundur ya sampai ke bawah, berarti dari tahun 2008 sampai 2023 ya, sampai hari ini. Berbagai pencapaian juga banyak yang sudah diperoleh. Ini juga saya nggak sebutkan satu persatu. Jadi mungkin nanti sambil jalan nanti Velda juga bisa menceritakan tentang operasional yang dijalankan sekarang. Dan juga berbagai training telah banyak dijalankan juga ya. Jadi berbagai macam training. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan persilakan Velda untuk sharing atau juga memperkenalkan lebih lanjut ya, karena tadi hanya CV ya secara sekilas dengan adik-adik kelas. Barangkali nanti juga ada pertanyaan atau apapun diskusi ya mungkin dari adik-adik kelas yang lebih detail tentang servis ya, karena hotel ini adalah salah satu contoh pemasaran jasa. Ya baik, kalau demikian waktu dan layarnya saya persilakan pada Velda. Boleh. Baik, terima kasih Bu Jacinta. Selamat malam adik-adik. Karena saya dipanggil kakak, jadi saya panggilnya adik-adik aja ya gitu. Selamat malam adik-adik. Perkenalkan lagi sebelumnya. Malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Jacinta atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Saya bisa sharing sama kalian semua gitu ya, terkait dengan pemasaran dan operasional dalam industri jasa hotel itu sendiri gitu. Seperti yang tadi Bu Jacinta sudah informasikan, saya latar belakang saya memang terjun di dunia perhotelan ini kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi saya sudah 15 tahun di dunia perhotelan dengan berbagai macam posisi gitu. Pada saat saya join di dunia perhotelan ini, memang basicnya saya adalah sebagai keuangan. Jadi saya sebagai finance. Singkat cerita, saya mendapatkan opportunity yang lebih sehingga saya sekarang bisa memegang bagian operasional. Bahkan saat ini saya memegang kendali untuk bagian operasional dan semua yang terjadi di hotel termasuk bagian pemasarannya gitu. Jadi tanpa berlama-lama waktu lagi gitu ya, untuk kita mempersingkat waktu, saya pengen sharing, saya izinkan saya untuk share PPT yang saya sudah kerjakan. Ditunggu ya. Oke, apakah di layar adik-adik semua sudah terlihat PPT-nya? Di saya sudah. Ibu sudah. Apakah di adik-adik yang lain sudah juga? Sudah. Aman, Kak. Aman. Oke, saya lanjutkan aja ya. Untuk perkenalan saya skip. Kita sekarang masuk dalam sesi sharing and discussion. Jadi saya berharap juga setelah saya menjabarkan pemasaran dan operasional ini, saya harapkan setelah ini kita bisa discussion banyak, apalagi dari adik-adik mungkin ada yang tertarik untuk bekerja di industri perhotelan, atau mungkin juga saat ini sudah ada di antara kalian yang sudah bekerja di industri perhotelan. Oke? Baik, saya mulai aja. Saat ini saya ingin berbagi cerita sama kalian semua. Yang pertama pasti saya pengen membahas tentang apa sih industri perhotelan dan kenapa sih pemasaran dan operasional itu sangat penting dalam keberhasilan hotelnya sendiri. Kemudian kita akan mengerucut kepada pemasaran hotel sendiri, di mana di dalamnya pastinya ada tentang segmentasi, terus kemudian ada strategi pemasaran itu sendiri, dan branding citra hotel, dan pemasaran digital gitu. Kemudian dilanjut nanti saya juga akan bahas terkait dengan operational hotel.
di dalamnya pasti ada tata kelolanya, gimana rantai pasokannya, gimana pengolahan SDM-nya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya juga akan membahas tentang integrasi pemasaran dan operasional ini sendiri, gimana si strategi pemasaran ini sendiri dapat mendukung operasional yang sangat efisien, dan gimana caranya integrasi ini bisa juga mendukung pemasaran. Jadi saya pengen membahas ini dengan having fun gitu. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah nanti kalian ada yang mau langsung bertanya, silakan saja gitu. Karena ini bukan proses untuk saya benar-benar mengajar kalian, tapi saya berbagi sharing dengan kalian apa yang sudah saya lakukan atau hotel saya lakukan. Itu ya. Oke. Yang tadi saya bilang, kenapa sih introduction tentang industri perhotelan sendiri? Industri perhotelan menurut saya tuh pasti kalian udah sama-sama tahu, industri perhotelan pastinya menyediakan akomodasi lah ya, pasti. Apalagi kalau bukan menyediakan akomodasi untuk para wisatawan, baik itu mancanegara ataupun internasional, ataupun untuk penduduk lokal gitu ya. Bukan cuma akomodasi saja, ya tapi meliputi kalau kalian-kalian juga mau mengadakan event di tempat hotel gitu ya. Nah, industri perhotelan, kalau misalnya kalian bisa lihat, ini tuh sektor terbesar dan paling beragam di dunia. Kenapa saya bilang paling beragam dan memang besar banget? Kalian bisa menemukan berbagai jenis hotel, dari kelas istilahnya melati sampai kelas yang benar-benar luxury gitu. Dengan yang pastinya punya pelanggan pun yang berbeda gitu ya. Kayak contohnya misalnya hotel tempat saya bekerja, Hotel Mercure Bandung City Center. Kita kalau dibilang kita masuk ke kategori apa sih Kak, hotel Kakak? Saya termasuk di kategori hotel bintang kelas 4 gitu ya. Jadi di atas kelas 4 masih ada lagi kelas 5. Di bawah kelas 4 masih ada juga kelas 3 gitu ya. Jadi ada per kelasnya gitu. Nah, kemudian industri perhotelan menurut saya juga sangat kompetitif dan dinamis karena kita tuh benar-benar harus mencari strategi pemasaran yang paling efektif untuk mempertahankan pelanggan kita dengan persaingan hotel di Kota Bandung ini tuh begitu banyak. Jadi strategi pemasaran kita nggak bisa kita bikin dalam plotan 1 tahun. Bisa juga tiap bulan kita berubah strategi pemasaran kita untuk menarik si customer retention itu sendiri, gitu ya. Nah, tadi sempat ini ya, ada gangguan. oh ada ya Bu? Ya di saya kebetulan ada gangguan, tapi kalau di tempat lain mungkin belum tentu ya. Tergantung wifi gitu ya Bu. Ya, Oke, silakan. boleh. Saya lanjutkan kembali ya. Apakah yang membuat industri jasa hotel ini sendiri berbeda dengan yang lainnya? Nah, ini saya mau mengulas ya. Yang pertama, perbedaan itu terjadi dari sifatnya, gitu. Yang pertama itu lebih ke pelayanan dalam industri perhotelan tidak dapat dipisahkan dari konsumsinya. Nah, ketika seseorang memesan kamar hotel, ketika kalian sudah memesan satu hotel, pasti kalian sudah punya ekspektasi bukan gitu. Ketika kalian masuk ke area hotel, terus kalian merasakan feel-nya di lobi seperti apa, masuk ke kamar seperti apa. Nah, itu adalah sifat yang tidak bisa terlepaskan dari si industri jasa hotel itu sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah apa? Interaksi langsung dengan para pelanggan. Di mana staf hotel itu tuh harus mempunyai banyak inisiatif untuk memastikan kepuasan pelanggannya gitu. Jadi kalau kalian datang ke hotel tapi kalian disambut sama tim security di depan atau tim concierge depan dengan mukanya cemberut, pasti kan kalian males ngapain sih saya harus nginep lagi di hotel ini gitu. Jadi kita harus benar-benar mengeluarkan semangat senyuman kita yang indah setiap tamu datang ke tempat kita. Nah, kemudian apalagi yang membedakan? Yang membedakan itu adalah aspek pengelolaan kapasitas dan penyesuaian harga, yaitu money management. Kita sendiri di hotel memiliki banyak tantangan, tadi saya bilang. Dari harga sendiri pun kita harus menyesuaikan dengan city demand-nya, gitu. Kita harus ngelihat kira-kira pada saat ini apakah city demand Kota Bandung sedang penuh atau misalnya peak season atau dana lainnya. Jadi kita harus mengatur strategi ini bukan tahunan, bulanan tidak cukup, mingguan juga mungkin tidak cukup gitu ya. Jadi kita harus setiap hari harus kontrol dari sisi penyesuaian harga ini. Kemudian, apalagi sih yang membedakan reputasi? Nah, buat kami di dunia perhotelan, reputasi ini menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Ketika tamu-tamu yang stay di tempat kami tidak puas dan mereka nulis komen langsung, misalnya di TripAdvisor atau misalnya
turis di Google atau misalnya di Voice of Guest gitu ya, ketika mereka memberikan penilaian buruk, otomatis itu akan berimpact secara langsung kepada hotel kami gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengalaman pelanggan yang personal dan unik. Kenapa? Pengalaman pelanggan ini yang harus kita jaga di hotel agar kita bisa tetap mempertahankan customer retention kita gitu. Dengan cara apa sih Kak kalau misalnya mau mempertahankan pengalaman pelanggan? Misal, saya tahu nih ada satu tamu ceritanya mau datang ke hotel kami dengan kondisi saya lihat datanya, oh ternyata dia berulang tahun pada saat dia check-in ke hotel saya. Kami di hotel sudah kewajiban kami menyediakan surprise untuk tamu tersebut tanpa sepengetahuan tamu tersebut. Jadi kamarnya misalnya kita set up, kita berikan sesuatu yang lebih gitu daripada standar pada umumnya. Otomatis ketika tamu itu datang ke tempat kami gitu, dia masuk ke kamar, pada saat itu pasti mereka merasa, wow, saya merasa direspek nih, kok mereka tahu ya, kok hotel ini tahu ya, saya ulang tahun dan ini. Otomatis secara nggak langsung, ini tamu punya pengalaman yang mengesankan dong, gitu. Dan pastinya ini tamu pengen balik lagi ke hotel saya, misalnya seperti itu ya, gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh, kalian pasti lebih tahu juga mungkin dari saya yang suka traveling gitu ya, pasti tahu banget gitu ya, ini beberapa international hotel brands di Indonesia. Nah, saya meng-highlight ini, saya juga mau menginformasikan bahwa hotel saya, Mercure, termasuk bagian dari Accor Group gitu. Jadi di Indonesia itu ada Accor Hotel, kemudian juga ada Marriott International, kalian juga tahu ada Intercontinental Hotel Group, ada Hyatt dan many more ya gitu ya. Kalau untuk Accor sendiri, dia menguasai secara Indonesia gitu ya. Agresif banget deh pertumbuhannya kalau di Indonesia ini benar-benar Accor sangat agresif. Tapi kalau kita bicaranya in the world, saya bisa katakan Marriott yang sangat terbesar. Karena sampai tahun ini saja Marriott tuh sudah mempunyai properti sebanyak kurang lebih 8.200 gitu. Exactnya tuh kalau saya nggak salah 8.195 dan itu masih terus berkembang gitu ya. Nah, sedangkan Accor kalian tahu sendiri nggak pernah putus. Kita saat ini juga Accor sedang mengembangkan Hotel Ibis di wilayah Bandung Utara ya, kalian bisa tahu. Dan pertanyaan saya sangat menarik adalah gitu ya, apa yang membuat mereka bisa menjadi sebanyak dan sebesar ini gitu? Kalau misalnya pelayanan mereka nggak bagus, komitmen mereka nggak bagus, kok bisa nambah-nambah terus hotelnya? Nah, itu tuh yang sangat menarik ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi saya sudah bahas ya, kalian bisa lihat sendiri juga di Google ada berapa sih jumlah hotel-hotelnya yang ada di Indonesia dan sebagainya. Nah, buat saya, kenapa mereka bisa sampai sebanyak dan sebesar ini? Pastinya kuncinya adalah di pemasaran dan operasional gitu. Nah, pentingnya pemasaran dan operasional dalam keberhasilan itu sangat menarik ya. Pemasaran bisa membantu menarik dan mempertahankan pelanggan, serta pastinya ya menunjukkan kompetitif dari sebuah hotel. Operasional sendiri ya bisa membantu memberikan dan menjaga si kualitas dan layanan hotelnya, serta ya pastinya menciptakan pengalaman tamu yang positif gitu. Di saat bagian sales kerjaannya adalah melakukan pemasaran. Bagian hotel dari garda depan, dari security, parking, kemudian concierge, front office, dan many more, itu bagiannya adalah operasional gitu. Dan menurut saya di hotel itu pemasaran dan operasional itu saling bergantung dan saling melengkapi. Kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kayak misalnya contohnya adalah, oke, dari pihak sales sudah menjual kepada event A gitu ya. Endingnya si pihak sales ini lepas tanggung jawab. Udah ya, pokoknya saya udah ngasih event ke kamu tolong ya atur supaya si tamu itu kagak kapok dan nginep di kita gitu. Nah, itu nggak bisa gitu, nggak bisa seperti itu. Kita harus berkolaborasi. Karena kalau misalnya kita tidak kolaborasi, itu tidak two ways komunikasi juga gitu, endingnya ini akan berantakan gitu. Jadi akan saling mutualisme antara pemasaran dan operasional itu sendiri. Gitu. Nah, ini yang menarik nih. Ini tuh satu quote yang saya selalu tanam di pikiran saya gitu ketika saya bekerja di hotel. Buat saya ketika kita bekerja di hotel gitu, perhotelan itu tuh tidak akan pernah selesai. Kalau menurut saya, hotel itu tuh diibaratkan kayak lukisan hidup yang selalu butuh sentuhan akhir. Tadi saya bilang
kita nggak akan pernah bisa selalu memberikan kepuasan pelanggan gitu. Kalau kita tidak pernah melakukan explore atau inisiatif terus-menerus, dan itu tidak bisa ya tadi, nggak bisa tahunan, nggak bisa bulanan, setiap hari kita harus memikirkan yang lakukan terbaik, jadi tidak akan pernah selesai pekerjaan di hotel gitu ya. Ini sekedar quote aja ya adik-adik. Nah, lanjut ke bagian pemasaran gitu. Nah, ini bagian pemasaran lebih spesifik. Pemasaran buat saya sendiri bertujuan pastinya yang tadi saya sudah bahas di awal untuk menarik dan menjaga retention tamu sendiri. Menurut saya ada beberapa strategi kunci dalam pemasaran, dan saya yakin kalian sudah tahu juga nih ya. Yang pertama pastinya adalah segmentation dan targeting. Bagaimana hotel harus mengidentifikasi segmen pasar yang tepat untuk memasarkan layanan mereka sesuai kebutuhan dan preferensi tamu potensial. Ya tadi, ibaratnya adalah hotel saya adalah hotel bintang 4. Kita tahu dong segmentation dan targeting kita harus seperti apa gitu. Dan kita juga tahu apa-apa aja hotel yang jadi saingannya kita, supaya kita bisa bergen sama mereka gitu ya. Yang kedua adalah pricing strategi dan special offer. Nah, ini bagaimana hotel sendiri bisa menentukan harga yang kompetitif dan bagaimana menyediakan penawaran khusus untuk menarik tamu. Nah, ini strategi yang harus benar-benar kita pikirkan. Yang ketiga adalah era teknologi semakin canggih. Kita nggak mungkin bisa tidak terlepas dari digital marketing dan online presence gitu. Gimana caranya hotel bisa memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau audiensnya yang lebih luas gitu ya. Jadi ibaratnya tuh audiens lebih luas bisa in the world gitu. Gimana caranya hotel kita bisa terkenal ke seluruh dunia gitu ya, dengan kita punya brand adalah Mercure, tapi Mercure lebih spesifiknya adalah Bandung City Center gitu ya. Nah, apa yang membedakan pemasaran dalam industri jasa hotel sendiri? Buat saya yang membedakan pemasaran dalam industri jasa hotel itu terbagi menjadi dua. Satu adalah experience gitu. Experience yang dimana seperti yang tadi saya bahas juga, menciptakan satu pengalaman pelanggan yang sangat unik dan personal gitu. Nah, yang mungkin sebagian perusahaan jasa lainnya tidak melakukan itu gitu ya. Kalau hotel kita harus melakukan itu karena akan berimpact kepada customer retention sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah room management dan and price adjustment, di mana pada aspek pengolahan kapasitas dan penyesuaian harga ini kita harus lihat gitu apa-apa aja yang menjadi dominan pada industri jasa lainnya gitu. Selain itu juga, kita juga harus memikirkan tentang brand reputation-nya dari si hotel sendiri gitu, seperti apa. Lanjut. Nah, ini saya coba kasih studi kasus yang terjadi di brand hotel saya gitu. Kalau misalnya adik-adik lihat brand Mercure Hotel sendiri kan pada dasarnya Hotel Mercure aja kalau kita bicara di Kota Bandung, itu total Mercure itu ada dua. Kita punya Mercure Bandung City Center dan satu lagi adalah Mercure Nexa Supratman. Sedangkan kalau yang di Setiabudi itu Grand Mercure ya, beda ya. Kalau Grand Mercure itu dia bintang 5. Nah, di sini aja setiap kita buka manajemen akornya sendiri, Mercure Hotel itu sendiri punya ciri khasnya. Jadi kayak misalnya let's say kalau Mercure, dia tuh lebih ke terinspirasi secara lokal. Jadi kalau kalian masuk ke Hotel Mercure gitu ya, kalian pasti akan menemukan gitu beraneka ragam yang identiknya dengan lokal gitu. Nilai-nilai otentik dan budayanya tuh benar-benar harus ada di Hotel Mercure. Berbeda dengan hotel-hotel seperti misalnya Novotel, Ibis, dia punya ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi udah tahu kira-kira dari situ implementasi strategi pemasarannya tuh seperti apa gitu ya. Pastinya kita memahami pasar lokal banget dan posisinya discovery untuk Mercure sendiri gitu untuk mengangkat makanan lokal itu harus jadi kunci penting dalam hotel kami gitu ya. Jadi bedanya di situ. Bahkan kita punya satu brand program di mana kita punya tag discovery lokal gitu. Jadi di FB kita kalau misalnya breakfast atau misalnya kita punya menu à la carte itu semua harus berbaur lokal gitu. Bukan cuma berbaur lokal saja, tapi kami juga dituntut gitu ya untuk bekerja sama
dengan produsen lokal. Bukan produsen lokal aja, tapi kami juga harus bekerja sama dengan para UMKM. Nah, itu. Jadi tuntutannya tuh ada gitu kalau untuk Merkur sendiri seperti apa. Kalau misalnya, gimana Kak kalau seandainya Merkur itu identiknya lokal? Endingnya ketika kalian menjalankan, kalian tidak melakukan yang menjadi target dari Merkur sendiri gitu. Kita akan dapat reprimand dari akornya gitu, karena kita punya inspeksi setiap tahun, bahkan bisa 6 bulan sekali gitu. Kita punya brand audit, kita punya standarnya gitu. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh akor, kita akan di-issue gitu ya, akan di-blame gitu. Skor kita akan jelek dan endingnya akan lari ke owner gitu. Kenapa tidak mempersiapkan A dan Z-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita coba saya mengajak jalan-jalan kalian secara online gitu ya. Ini saya contohin di Merkur Bangkok Summit ya. Nah, ini juga kalian bisa lihat gitu. Kalau misalnya mungkin dari gambar nggak terlalu jelas, tapi kalau kalian datang ke sana, ketika kalian masuk ke si area hotel ini, kalian akan dapat nih si feel budaya si Thailandnya itu sendiri seperti apa gitu. Dari ruang lobbynya, terus kemudian dari tempat breakfast-nya, tempat restonya, semuanya, budaya Thailandnya tuh benar-benar kental banget gitu. Budaya Thailand kental banget bukan cuma dari dekoran ya, adik-adik, tapi juga bisa juga dari aromaterapi yang dipasang di area lobby, di area kamar. Mereka udah punya feel-nya juga. Dengan konsep makanan-makanan yang mereka buat juga menyajikannya tentang tradisional dari Thailand itu sendiri gitu ya. Jadi boleh nih kalau misalnya mau mencoba hotel-hotel Merkur di semua dunia ataupun mau di Bandung dulu boleh banget ya gitu. Jadi bisa merasakan perbedaannya gitu. Nah, ini adalah kalau tadi kita berbicara dari overseas, which is Thailand. Nah, ini saya kasih juga contoh adalah Merkur Pangkalan Bun gitu. Ini Merkur yang baru jadi banget gitu. Setahu saya ini juga masih pre-opening gitu. Openingnya mereka kan baru banget tuh kemarin di Juni. Ketika kalian ke sana, secara layout, secara wallpaper semua arsiteknya, mereka tuh benar-benar dapat banget. Oh, saya tuh sedang ada di Pangkalan Bun. Saya tuh lagi ada di daerah Kalimantan gitu ya. Itu berasa banget. Pada saat saya coba juga authentic food-nya pun sama. Mereka akan mengangkat dari budayanya, dari food lokalnya mereka sendiri, dari jenis kopi bahkan gitu ya, itu mereka punya banget gitu sendiri. Nah, begitu gitu. Jadi masing-masing brand hotel ini gitu, mereka punya ciri khas yang berbeda. Merkur seperti apa, Novotel seperti apa, dan sebagainya. Ini saya memberitahukan tentang Merkur ini bukan karena berarti saya kerja di Merkur ya. Kebetulan saya berbagi biar satu arah gitu. Saya bicaranya tentang Merkurnya dulu gitu. Lanjutnya. Nah, di sini pun saya ngelihat ada Merkur Global Communication Platform. Apa sih tujuannya Merkur Global Communication Platform sendiri itu? Mereka tuh meluncurkan kampanye yang menekankan pada pengalaman kuliner lokal. Jadi memang kita sendiri pun di Hotel Merkur gitu, kita dituntut gitu, kita harus membuat tentang platform tentang kuliner lokal. Jadi kalau kalian buka mungkin Instagram abis ini ya, buka Instagram misalnya dari Merkur Bandung City Center, Merkur Nexa, saya jamin, saya yakini pasti di Instagramnya masing-masing hotel ini kita selalu mengangkat tentang food lokal gitu ya. Apapun yang berbaur dengan lokal itu pasti kita akan angkat gitu ya. Selain memasukkan elemen budaya dan juga desain dari dekorasi kamar sendiri gitu. Nanti kalian bisa lihat juga ya. Nah, selain tadi akor kita meluncurkan kampanye, nah kita tuh menggunakan pemasaran digital untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas gitu, karena kita sangat meyakini dengan platform digital ini membantu kita untuk menaikkan reputasi kita, untuk menaikkan revenue kita, dan many more gitu. Jadi makanya that's why oleh karena itu kita sangat memanfaatkan ini. Bukannya cuma memanfaatkan platform dari digitalnya aja, adik-adik, tapi kita juga mengajak para influencer lokal. Jadi untuk mengangkat sosial media kita, untuk mengangkat awareness kita libatin juga, kita bekerja sama dengan influencer lokal gitu. Nah, ini mungkin juga bukan hotel aja ya yang melibatkan influencer lokal. Saya yakin juga setiap usaha pengen usahanya
maju, kita harus buka influencer. Oh, mana nih yang paling famous nih ya, lagi famous mana nih? Kita lihat mereka punya followernya berapa gitu kan ya, misalnya, oh ini centang biru nggak atau apa. Nah, itu yang kita ajak kerjasama. Begitupun dengan kami di hotel gitu ya. Lanjut, kalau tadi kita berbicara dari sisi pemasaran ya, termasuk pemasaran digitalnya sendiri. Nah, sekarang kita pindah ke aspek lain yang pastinya tidak kalah penting, yaitu adalah operasional hotel. Operasional yang efisien itu adalah kunci untuk memberikan pengalaman yang memuaskan kepada tamu. Tadi yang saya bilang tidak bisa berdiri lepas sendiri pemasaran-pemasaran, operasional itu sama sekali tidak bisa. Nah, dalam operasional hotel sendiri gitu, saya membagi menjadi 4. Yang menjadi concern saya adalah 4 gitu. Karena sebuah hotel yang pastinya sudah established tidak akan lepas dari sistem teknologi yang informasinya canggih dan terintegrasi ya gitu. Yang pertama adalah manajemen operasional, di mana manajemen operasional ini terbagi dalam teknologi canggih di mana mengadopsi teknologi baru dalam operasionalnya, termasuk sistem otomatisasi gitu. Kita nggak mungkin hotel kita sistemnya itu by manual, jadi kita juga punya sistem yang canggih, yang kasarnya kalau kita buka satu data nih ya, kita udah bisa lihat nih, si tamu ini preferensinya seperti apa, misalnya seperti itu gitu ya. Dan yang kedua, dalam inovasi operasional sendiri gitu ya, kita punya juga penerapan praktik sustainable. Nah, ini apa sih penerapan praktik sustainable? Nah, Accor sendiri itu memiliki inisiatif berkelanjutan yang harus diimplementasikan di seluruh jaringannya. Seperti contoh nih ya, kita dituntut juga untuk dapat melakukan pengolahan limbah, atau kita juga harus melakukan penghematan energi gitu ya, untuk meminimalkan apa? Dampak lingkungan. Kayak contohnya kami di hotel saya ini ya, kalau nanti teman adik-adik bisa berkesempatan main ke hotel saya, di hotel saya ini sudah tidak menggunakan plastik gitu ya, karena satu adalah kita pengen berkontribusi untuk menyelamatkan bumi ini, dalam artian lingkungan dulu deh gitu ya. Kemudian kedua, secara pengolahan sampah kita pun, kita tidak mengolah sampah yang kita buang ke TPA. Jadi pada saat kejadian nih beberapa bulan yang lalu, TPA di Bandung sempat kebakaran ya gitu ya, sempat terbakar gitu ya. Di saat mungkin hotel-hotel lain pusing, kebingungan. Aduh gimana nih sampah kita numpuk nih, nggak ada yang ngangkat gitu ya, nggak ada yang ngangkut, semua armada mogok gitu ya, nggak tahu mau dibuang kemana. Kami di hotel tidak mengalami kesusahan karena kebetulan kami bekerja sama dengan satu lembaga di mana pengolahan sampah kami ini tidak dibuang ke TPA, melainkan dikelola kembali. Nah itu gitu. Jadi kami bekerja sama di mana rantainya jadi nggak putus. Jadi ketika diolah sama mereka, kami pisahkan antara anorganik dengan organik. Yang organik dijadikan pupuk untuk kami manfaatkan di area kebun yang memang tidak besar yang kami buat juga di Haryo Hotel, yang anorganiknya itu dijadikan seperti kerajinan gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi dikolahnya tuh banyak cara sehingga kami tidak kesulitan. Ini salah satu contoh ya. Kemudian yang kedua, apa aja selain manajemen operasional, ada juga manajemen supply chain gitu. Manajemen rantai pasokan dalam industri perhotelan. Nah, ini juga sama, sistem manajemen rantai pasokan yang canggih memastikan pasokan dan inventoris yang terkelola dengan efisien. Jadi nggak mungkin kan kita semuanya kalau misalnya manajemen supply chain ini kita nggak menggunakan sistem, atau kita nggak bisa lihat nih inventory kita sampai sejauh apa gitu ya, atau kelebihan atau kekurangan mungkin persediaannya nggak, kita semua bisa dikontrol juga gitu ya, bisa dilihat juga. Kalau semuanya by manual, aduh saya nggak kebayang deh ya, gimana cara kontrolnya, tiba-tiba kalian datang, oh saya mau pesan ini, oh nggak ada nih makanannya sold out gitu, padahal stoknya nggak ada gitu ya, nggak mungkin. Nah, kemudian apalagi yang penting, manajemen sumber dayanya sendiri gitu. Kita nggak mungkin, kita tidak mengharapkan di operasional ini tidak berpaku kepada tim kita gitu, kepada staf kita. Dengan cara apa sih staf kita dibina gitu ya? Mereka juga harus dapat penyuluhan, mereka juga harus dapat training selain SOP yang pastinya kita berikan gitu ya. Untuk apa? Supaya bisa nge-build mereka untuk memberikan pelayanan dan yang konsisten dan berkualitas tinggi kepada tamu-tamu kita gitu. Nah,
Setelah itu, apalagi nih operasional hotel yang penting manajemennya. Yang terakhir adalah manajemen reservasi gitu. Di mana kami juga menggunakan sistem untuk manajemen reservasi ini. Yang bisa kita lihat nih ketersediaan kamarnya seperti apa. Kalau kita nggak pakai sistem juga di reservasi gitu ya, pada saat ada double booking, wah udah deh. Hotel kita bakal kewalahan banget gitu ya. Kayak contohnya adalah baru-baru ini nih, saya baru bulan lalu, saya ada proses migrasi, adik-adik. Migrasi sistem di akhir tahun seperti ini, yang notabene kita hotel lagi penuh gitu. Wah, itu struggling banget gitu ya. Kita mindahin sistem to sistem aja, kita prosesnya lama banget. Bahkan sampai detik ini pun ini belum established gitu. Kita masih struggling gitu, mengamati sistem ini seperti apa. Ini aja udah kewalahan gitu. Tapi untungnya nggak sampai chaos banget sih, nggak sampai akhirnya jadi double booking, nggak sampai ini, untungnya nggak sampai sejauh itu gitu. Jadi ngebayang dong kalau sistem aja udah begini, gimana manual gitu kan ya. Nah, ini yang tadi saya bahas tentang fluktuasi harga kamar gitu ya. Kita nggak bisa kalau kita nggak pernah selalu ngontrol rate kita sendiri. Ini saya perlihatkan sedikit tentang pricing room di kita. Bukan pengen jualan, bukan. Tapi saya pengen berbagi kalau saya bisa, kalian bisa lihat semua di tempat ini, fluktuatifnya tuh terlihat banget gitu. Misalnya dari satu tipe aja kita bicara klasik gitu. Dari periode bulan ke bulan, harganya tuh fluktuatif ya, average-nya ya gitu ya. Kenapa di Januari masih tinggi, Februari udah drop banget? Karena biasanya kita kalau misalnya di hotel, kita udah tahu nih bulan-bulan apa yang pastinya revenue drop, bulan-bulan apa yang revenue itu naik. Jadi kalau untuk menentukan harga ini, satu, yang kita pastikan adalah kita harus pegang kalender ya. Kita tahu momentum-momentum penting itu di kapan gitu ya. Kedua, kita harus punya market share dalam artian kita punya pesaing-pesaing hotel kita, baik itu direct maupun indirect gitu ya. Baik itu hotel sesama akor ataupun hotel bukan sesama akor yang areanya dekat lingkungan kita gitu ya. Jadi banyak banget yang memang harus kita lihat. Selain kita juga harus mengecek pada pagunya si government gitu. Kita harus tahu nih pagunya seperti apa, berapa mereka kira-kira kapasitasnya pelanggan yang memang bakal kita tuju itu seperti apa gitu ya. Ini contoh aja sih, pricing per room-nya kita bisa berbeda-beda gitu. Nah, yang tadi saya bilang, ada juga untuk menambah sumber daya kita sendiri gitu ya. Ini salah satu pelatihan yang diberikan sama Akor untuk memudahkan kita secara online. Jadi masing-masing kayak termasuk saya gitu ya. Kalau saya pengen, oke, saya pengen more nih secara skill saya nih tentang Akor, atau saya pengen tahu banyak nih hotel tuh harus ngapain, harus gini, harus gini. Saya tinggal buka satu aplikasi gitu di handphone saya tinggal buka, saya bisa training itu setiap hari gitu ya, dengan punya rankingnya, punya reward-nya, dan many more lah gitu ya. Jadi posisinya kita nggak usah kesusahan untuk ngadain terus training manual gitu ya, by manual, tapi kita juga bisa memanfaatkan training yang base-nya adalah online gitu. Nah, ini contohnya ya, yang diberikan oleh Akor, diberikan oleh hotel kami untuk menambah skill para sumber daya manusianya sendiri. Nah, sedangkan ini adalah Akor memberikan kemudahan untuk membuatkan brand website dari si Merkio sendiri. Di sini kalian bisa lihat, sometimes kan kita kalau booking itu, mungkin kita bilangnya, oh udahlah booking kita lewat OTA, apa sih Traveloka, tiket.com gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga punya web sendiri yang memang kalian bisa akses untuk melakukan bookingan ke hotel kami gitu ya. Jangan salah, sometimes saya sendiri aja yang bekerja di hotel, ketika saya pengen tuju nih ke satu hotel gitu ya, misalnya di mana gitu ya, saya pasti akan ngecek semuanya. Saya akan cek OTA saya dari Traveloka, Booking.com, apalagi tuh ya, Agoda gitu. Saya akan buka si web hotel tersebut gitu. Nah, kebiasaan saya seperti itu. Kalau saya traveling-nya menggunakan hotel Akor, ya saya nggak usah kesusahan. Saya tinggal booking lewat web karena saya punya staff rate gitu. Tapi kalau saya mau booking misalnya let's say Marriott gitu ya, saya nggak mungkin langsung booking di Traveloka, saya harus nge-compete gitu, karena posisinya saya pengen lihat mana yang paling menguntungkan untuk saya gitu. Sometimes kalau saya lihat di brand website-nya, pas saya masukin, oh harganya segini, saya lihat di OTA segini, saya bisa langsung chat ke reservasinya gitu kan, biasanya kan kalau di IG suka ada ya chat reservasinya, biasanya suka mendapatkan harga lebih murah, jadi harus pinter-pinter nih ya kalau mau booking hotel gitu, mana yang paling menguntungkan untuk kalian, contohnya itu.
Nah, yang terakhir adalah tentang integrasi pemasaran dan operasional di hotel sendiri. Bagaimana strategi pemasaran dapat mendukung operasional yang sangat efisien? Ya. Menurut saya, yang pertama adalah pastinya adalah segmentasi pasar yang tepat. Gitu. Pemasaran yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar. Gitu. Informasi ini menurut saya juga harus disampaikan ke departemen operasional ya untuk menyesuaikan layanan dan fasilitas. Misal contoh nih, pada saat weekend ini dari sisi pemasaran saya, dari sisi reservasi dan revenue manager saya membuat harga misalnya klasik 1 juta gitu atau pada saat lagi city demand-nya bagus nih, peluangnya ada. Oke deh, yang tadinya klasik misalnya 1 juta kita naikin deh jadi 2 juta gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan gitu. Ketika misalnya harga dinaikin 2 juta, pasti kan ekspektasi dari para tamu, wow, kenapa ya nih harga hotel yang tadinya biasanya 1 juta tiba-tiba jadi 2 juta. Pasti mereka punya more expectation gitu terhadap hotel kita. Nah, ini tugasnya operasional untuk menyeimbangi dengan harga yang diberlakukan gitu ya. Misalnya tadinya mungkin secara amenities kita nggak setup lengkap nih kalau harganya 1 juta, tapi pada saat harganya 2 juta ya kita harus full setup gitu ya, contohnya seperti itu gitu. Dan yang kedua adalah apa? Peningkatan okupansi melalui strategi pemasaran gitu ya. Dengan menyesuaikan operasional juga pastinya mengakomodasi peningkatan ini. Jadi efisiensi nih si operasionalnya seperti apa. Ini kan akan meningkatkan ketertarikan sama permintaan gitu. Jadi kita bisa lihat juga biasanya gini nih hotel-hotel tuh kalau okupansi saat ini forecast okupansi berapa? 90% misalnya. Oh, kita masih punya peluang nih 10% supaya hotel okupansi kita jadi 100%. Caranya gimana? Kalau kita mengharapkan event sudden, belum tentu. Berarti kan caranya adalah kita harus bermain dari FIT booking kita atau individual guest booking. Nah, mainnya gimana? Ya, either kita turunin harganya mungkin, atau misalnya mendapatkan lebih dari okupansinya atau apapun. Nah, itu kita bisa lakukan untuk mencapai si peningkatan okupansi kita gitu. Nah, yang ketiga adalah pengolahan reputasi dan branding gitu. Nah, sama nih juga pemasaran tuh memainkan peran penting dalam membangun reputasi dan branding sendiri. Nah, citra positif dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan gitu dan membuat pastinya operasional jadi lebih lancar gitu. Jadi biasanya kalau kita mau nge-branding apapun, misalnya gini ya, kita kerjasama nih sama satu influencer gitu. Kita harus branding dong. Dan kita harus pastiin pada saat tamu itu ngeliat, oh influencer ini mereka bisa berasumsi, oh di kamar berarti kalau saya check-in saya akan dapat welcome greeting, tapi dalam bentuknya adalah bukan card, tapi ditulis di kaca gitu. Jadi pada saat tamu tersebut stay di kita harus pastikan mereka mendapatkan kualitas dan pelayanan yang sama seperti apa yang kita branding di sosial media. Gitu. Nah, lanjut lagi, ada lagi nih buat saya lagi yang utama adalah pelayanan yang konsisten ya. Ini juga operasional mendukung pemasarannya seperti apa gitu. Kalau pelayanan kita tidak konsisten gitu, ngebayang nggak sih kalian mau nggak balik lagi ke hotel gitu? Misalnya hari ini moodnya anak front office saya lagi bad mood. Jadi pada saat tamu datang dicuekin, cuman selamat pagi, selamat datang di Hotel Mercure Bandung City Center, tapi dijawabnya dengan ketus. Dijawabnya dengan ketus dengan sama mereka gitu. Pasti kan kalian, males mbaknya jutek, males ke sini, mbaknya gini, mbaknya gitu. Jadi kalau pelayanannya nggak konsisten, bahaya juga buat kita. Terus kemudian yang kedua, customer database dan feedback gitu. Di mana semua customer database dan feedback ini harus kita paparkan satu demi satu. Kita nggak boleh nge-keep si customer database dan feedback ini, kita keep misalnya gini ya. Kalau misalnya ada customer yang ngasih feedback, oh, waktu saya datang ke sana, ketemu sama yang namanya Velda, Veldanya jutek banget, nggak pernah ini, udah nggak bagus tuh hotel misalnya. Terus karena nama saya yang disebut gitu ya, saya nggak nge-blow up ini gitu ya ke karyawan, malu, soalnya nama saya yang disebut. Itu nggak bisa ya gitu ya. Kita harus open access. Jadi posisinya, kita setiap pagi itu gitu ya, kita bisa buka
kita harus buka gitu. Open access dalam setiap TripAdvisor, Google Comment, terus dari voice of guest-nya, kita harus sounding itu ketika kita meeting gitu ya. Pagi-pagi kita briefing, kita harus baca satu persatu gitu, supaya kita bisa memperbaiki. Kalau kita selalu menutup customer database atau feedback-nya dari para tamu kita tidak akan pernah melakukan perubahan dan kita nggak tahu mana yang salah gitu ya. Kalau menurut kita benar gitu, belum tentu menurut tamu gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada fleksibilitas, di mana operasional juga harus fleksibel gitu ya untuk mudah mengeksekusi penawaran dan paket khusus yang diiklankan sama tim pemasarannya. Jadi buat saya ini simbiosis gitu. Kalau kita nggak fleksibel gitu ya dengan kondisi tertentu, misalnya let's say pemasaran udah jual dengan harga segini, terus kita tahu dengan harga segitu itu kita misalnya nggak dapet souvenir gitu. Tapi pada saat itu si tamu ini datang gitu ya dengan harga segitu, tapi dengan kondisi udah capek dan pada saat itu kamar kita belum ready nih ya misalnya. Sudah selangkah dan sebaiknya kita harus fleksibel. Yang tadinya harusnya itu bukan buat tamu, tapi kita bisa keluarin untuk tamu. Itu yang jadi concern kita juga, gimana caranya operasional dapat mendukung pemasaran itu sendiri gitu ya. Nah, ini ada lagi nih studi kasus. Kalau tadi kita bicara tentang Mercure, nah saya mau coba ngambil tentang Marriott gitu ya. Marriott Bonvoy gitu ya. Ini Marriott Bonvoy ini menurut saya salah satu yang menarik ya gitu ya. Mereka punya membership program yang dimana program loyalitas mereka tuh disetarakan dengan strategi pemasarannya sendiri. Pinter juga nih mereka punya program itu. Sebenarnya bukan hanya Marriott sih, Accor juga punya, tapi biar agak difference gitu, saya nge-compete dengan si brand Marriott itu sendiri gitu. Nah, mereka punya si program loyalitas yang bisa dimanfaatkan dimanapun. Ketika kalian membawa si member ini, kalian member dengan tipe yang berbeda-beda. Member itu biasanya dimulai dari klasik sampai diamond gitu kan ya. Kalau diamond udah benar-benar kalian harus luar biasa extraordinary untuk bikin setupan untuk si guest ini gitu ya. Nah, bahkan kadang-kala untuk melayani tamu member diamond yang udah levelnya paling tinggi, kalau di Accor kita punya limitless, itu udah kayak ibaratnya kalau kartu kredit itu udah kayak Amex gitu kan ya, yang unlimited gitu kan ya kalau untuk pagunya gitu. Nah ini juga kita punya. Sometimes ketika kita punya member yang datang tempat kita dengan posisinya udah limitless, ini juga ditangani oleh orang-orang yang berbeda gitu. Bukan saya bilang sumber daya manusia di kitanya beda-beda, bukan gitu ya. Tapi orang yang jauh terbaik lah, ibaratnya bisa dibilang terbaik yang kita punya di hotel kita gitu ya. Untuk istilahnya nemenin tamu ini, untuk ini pokoknya semuanya akan di-coverin sama satu JRO kami gitu ya. Itu pasti beda banget gitu. Nah, dari cerita hotel terkemuka ini gitu ya, Marriott sendiri ya banyak banget kan si brand-brandnya. Kalau di sini tuh Marriott itu brandnya tuh berarti ada Sheraton, terus kemudian ada juga Four Point, terus dia juga punya Courtyard gitu ya, Moxy. Nah itu bagian dari Marriott. Menurut saya juga ini salah satu bagian Marriott yang memang udah menjalankan operasional bahkan pemasarannya yang baik gitu ya, dan memastikan pastinya franchise yang dibeli gitu kalau misalnya brandnya Marriott menghasilkan profit dan menjadikan bisnis yang sustainable gitu. Marriott juga sama, tapi semua hotel saya rasa punya ciri khasnya masing-masing ya. Nah, summary, kita masuk ke summary. Ini adalah slide terakhir dari saya gitu ya. Dari properti hotel yang dimiliki oleh brand-brand internasional terkemuka di Indonesia gitu ya, kita bisa menarik beberapa pelajaran dan pemahaman penting. Yang pertama tadi ya, strategi pemasaran yang beragamnya, seperti apa kalian bisa tahu, terus bagaimana segmentasi pasar itu menjadi kunci penting, bagaimana operasional yang efisiennya harus seperti apa, gimana pentingnya ada program loyalitas, bagaimana kita mengadaptasi dengan kondisi lokal, pentingnya pelayanan untuk diberikan secara berkualitas tinggi, dan bagaimana peran digital marketing. Gitu. Jadi dari saya sekian sharing dari saya, mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan seputar dunia perhotelan, boleh banget ya kita sama-sama sharing. Siapa tahu nanti dari kalian juga ada yang tertarik gitu untuk masuk ke dunia perhotelan. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Felda yang sudah berkenan meluangkan waktu. Baik.
ini sudah dibuka ya sesi tanya jawab. Seandainya ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nah ini ada praktisi langsung ya, dari hotel yang merupakan bagian dari jasa, sektor jasa. Silakan, sudah ada yang raise hand di sini, Rafael. Silakan, kalau bisa open cam lebih bagus karena sudah ada tamu ini di sini. Ya, selamat malam Ibu Jacinta, Kak Velda, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Velda. Terima kasih untuk presentasinya. Menarik sekali dan kita dapat banyak insight-insight mengenai dunia perhotelan ya khususnya. Oke, suara saya cukup terdengar nggak ya? Soalnya di sini cuacanya lagi hujan kebetulan. Ya, di sini juga terdengar. Terdengar kan ya? Oke. Saya ada sedikit pertanyaan. Jadi waktu itu kan sempat ya kita mengalami situasi COVID kan ya. Terus hotel itu kan jadi salah satu sektor yang bisa kita katakan tuh yang salah satu yang cukup dirugikan lah ya, karena kita tahu waktu itu kan sempat ada regulasi dari pemerintah itu diadakan PPKM dan itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Terus setelah PPKM itu juga kan nggak bisa langsung balik ke keadaan sedia kala kan, jadi bertahap, misal kayak satu kamar itu dibatasin jadi hanya 2 orang aja, terus kayak peraturannya jauh lebih ketat lah ya gitu kan, untuk pemakaian masker terus harus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sampai saya waktu itu sempat diceritain sama beberapa sales hotel. Kebetulan saya sempat bekerja di event organizer, jadi ada beberapa lah kenalan sales hotel, dan salah satunya juga ada dari Mercure, tapi itu yang di Jakarta. Mereka itu sampai harus ibaratnya tuh putar otak gitu, cari cara untuk gimana sih caranya meningkatkan sales di masa pandemi gitu kan. Sampai ada yang pakai cara itu provide menjual lunchbox gitu, lunchbox untuk customer gitu. Nah, kan belajar dari pengalaman, kalau ada case-case darurat seperti COVID kemarin, ada nggak sih strategi pemasaran khusus yang pihak Mercure siapkan khususnya untuk mengatasi situasi tersebut? Itu aja pertanyaan dari saya, Kak Velda. Terima kasih. Oke, ini saya langsung jawab aja mungkin ya Ibu Jacinta ya? Ya silakan, mungkin dari Velda mau minum dulu. Nggak apa-apa nih. Karena kebetulan saya juga masih di kantor ya, jadi ya kebetulan. Oke, terima kasih. Ini Rafael ya? Betul. Ya, terima kasih Rafael. Ini pertanyaan yang bagus banget menurut saya. Kenapa? Karena memang seperti yang tadi Rafael sampaikan gitu ya, pada saat kita dihantam dengan COVID gitu ya, pada saat kejadian di tahun 2020 ya, tepatnya di periode Maret tuh, di second of week March, itu kita benar-benar dihantam tanpa, to be honest, pada saat itu kita tidak sama sekali tidak bisa memprediksi. Kita tidak punya prediksi, kita tidak berpikir sampai se-chaos itu gitu ya pada saat itu. Tapi yang tadi saya bilang, kita harus punya strategi pemasaran. Saya bisa katakan kalau di saat banyak hotel tutup pada saat itu, pada saat COVID kemarin gitu ya, hotel saya tidak tutup sama sekali gitu ya. Tidak tutup sama sekali bukan berarti kita tidak mengorbankan apapun gitu ya. Dengan berat hati kita juga harus mengorbankan sebagian karyawan kita untuk dirumahkan gitu ya. Karyawan yang dirumahkan kita bukannya PKWT, stafnya selamat, tapi untuk casual sama apprentice-nya tidak selamat. Kita harus rumahkan mereka gitu. Nah, apa sih strategi kita di saat kita hotel sama sekali nggak tutup? Kita harus merubah strategi kita dengan cara satu gitu. Kita harus melihat peluang pada saat itu apa. Pada saat itu peluang yang ada, kenapa kita memutuskan tidak tutup? Kita rubah semuanya menjadi delivery service. Bukan sekedar dari pengantaran lunchbox gitu ya, gitu kan ya, tadi Rafael bilang ada tuh di hotel yang nganterin lunchbox-nya. Iya, betul, kita juga melakukan itu. Kita juga melakukan delivery service, yaitu cleaning service ke hotel-hotel, ke hotel-hotel atau ke rumah atau ke kantor yang memang memerlukan. Kenapa? Karena pada saat itu pada saat hotel tidak tutup, kita yang terima duluan, dalam artian SOP yang harus dilakuin sama kita pada saat periode PPKM.
Itu kita benar-benar ngelakuin banget gitu ya, PPKM seperti apa, bahkan setiap hari orang-orang yang masuk gitu ya, kita benar-benar trainingin caranya seperti apa. That's why kita berani membuka diri untuk menawarkan jasa, bukan hanya sekedar delivery service dari sisi makanan, tapi kita juga delivery service untuk cleaning service gitu kan ya, itu. Terus kemudian kita merubah strategi juga di saat semua hotel penuh. Sometimes kan kita berpikir adalah pada saat itu adalah gimana caranya orang-orang yang terkena COVID dengan ribuan itu gitu ya, bahkan hotel atlet itu udah penuh tuh ya, Wisma Atlet gitu ya. Tapi kita lupa berpikir, mungkin hotel-hotel lain tidak punya ya pada saat itu, bukan saya bilang hotel saya bagus, bukan. Cuman pada saat itu kita berpikir out of box, kebalikannya. Sometimes ketika kita digencet untuk cari ide apa yang terbaik, kita tuh secara nggak langsung nalar kita akan bekerja. Di saat semua hotel sibuknya adalah gimana caranya untuk memenuhi semua rumah sakit penuh ketika mereka kena COVID. Justru kita berpikir lain. Kita bilang, kalau di saat semua orang berbondong-bondong memikirkan gimana tempat atau di mana tempat untuk menampung semua orang-orang sakit, kenapa kita tidak berpikir sebaliknya? Kenapa kita tidak berpikir justru adalah bagaimana nasib keluarga kita pada saat misalnya salah satu anggota keluarga divonis kena COVID gitu kan ya. Kenapa yang selalu dipikirkan adalah si orang yang kena COVID ini yang harus dipindahkan gitu ya, gitu. Di saat misalnya rumah sakit penuh, atau misalnya kan COVID itu variannya beda-beda, ada yang parah banget, ada yang nggak parah, ada yang tersugesti parah jadi parah gitu kan ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita bikin paket. Paketnya apa? Paket untuk keluarga yang tidak terkena COVID gitu ya. Si yang COVID-nya biarin aja tuh di rumah gitu kalau mereka nggak kenapa-napa, tapi si keluarganya yang ngungsi ke hotel gitu. Dengan apa ya, pastinya punya term and condition sendiri gitu ya. Terus ada lagi strategi kita pada saat itu. Apa sih? Nah, pada saat itu anak-anak mahasiswa nih kayak kalian nih mahasiswi. Kan tidak semuanya juga pada saat COVID itu kalian dijemput sama orang tua. Ayo pulang ke rumah gitu ya, yang ngekos ya, nasib-nasib anak perantau nih ya biasanya gitu ya. Kos, ada juga kalian yang mengendap di kosan gitu kan ya. Nah, kenapa ada juga yang mengendap di kosan dengan sebenarnya kalian masih punya waktu untuk belajar secara online, pasti kan sistem pengajaran semuanya dirubah gitu ya. Nah, kita bikin paket apa? Paket anak kos. Jadi kosan kalian, misalnya kalian bosan di rumah atau anak kos bosan di rumah, kalian udah deh, kalian kosnya udah berhentiin aja di situ, kalian sebulan deh ngekos di kita dengan paket breakfast, lunch, dinner yang diantar misalnya ke kamar gitu. Menarik bukan? Daripada kalian di kosan nggak dapat apa-apa, di kita kalian punya waktu untuk jemuran, kalian dikasih makan makanan hotel gitu ya. Kita memikirkan ide itu gitu ya pada saat itu. Dan thanks God banget gitu ya dengan ide-ide kita itu gitu ya. Awalnya kita mencoba, ternyata memang jadi signifikan gitu ya. Di periode awal Maret saya chaos nih, minggu ketiga, minggu keempat kita chaos. Di April masih chaos, tapi kita masih punya pemasukan sekitar ratusan juta. Di bulan Mei Juni, itu signifikan, kita langsung naik gitu ya. Bahkan setelah itu 3 bulan setelah itu, wah kita terus semakin naik revenue-nya. Itu gitu ya. Jadi strategi pemasarannya gitu ya, balik lagi ke strategi pemasaran, kita harus memikirkan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang. Jadi jangan berdiam berpaku kepada apa yang biasa dilakukan, apa yang biasa, oh udah nggak punya ide deh, gini deh, semua hotel juga melakukan yang sama, semua ini enggak, pasti ada cara kok gitu. Kalian harus melihat segmentasinya pada saat itu seperti apa, pasarnya seperti apa, harga harus dimainkan. Karena kalau pada saat itu harga kalian jual mahal, kagak ada yang mau juga gitu kan ya. Karena paksanya kita mengejarnya justru ke middle low gitu, ke anak-anak kosan, ke orang-orang yang membutuhkan. Masa udah orang-orang membutuhkan tempat kamar, tapi kamar kita diketok harganya tinggi gitu. Karena pada saat itu prioritas kita bukannya mengejar target revenue, tapi bagaimana kita memastikan kalau kita tetap bisa hidup si hotel ini dan kita bisa menggaji para karyawan kita gitu. Oke, Kak Velda, thank you untuk jawabannya. Sama-sama. Ada lagi? Ya, sebenarnya ada lagi, sudah berderet-deret. Sebentar ya, saya break dulu. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Ya, berikutnya, ini kalau saya ngeliat urutan ya, Yuni. Ya. Malam Kak Velda. Salam kenal, saya Yuni. Ya, tertarik sekali dengan apa yang Kak Velda sharingkan. Nah,
Untuk saya sebenarnya pertanyaannya masih sedikit nyambung Kak dengan yang tadi Rafa sudah tanyakan gitu. Karena yang namanya sebuah bisnis itu maupun itu hotel ataupun bisnis yang lain tentunya ujungnya kan seperti yang tadi Kak Velda juga sudah sempat singgung gitu. Bagaimana kita mengejar revenue gitu. Nah, kalau misalnya dalam industri manufacture, secara produk aja kan ada life cycle-nya gitu, yang kadang-kadang kita harus buat produk baru untuk ketika life cycle produk terdahulunya sudah turun. Nah, kalau untuk di hotel kan mungkin kalau sepemahaman saya akan ada juga limitation-nya gitu. Mungkin kalau misalnya revenue di hotel kan biasa kita dapat tentunya dari room, kalau nggak F&B, kalau nggak dari MICE gitu, untuk pemanfaatan MICE di sana. Tetapi ketika si room occupancy tadi misalnya sudah terpenuhi, MICE sudah bagus, F&B sudah ditingkatkan gitu. Nah, sumber atau strategi revenue, peningkatan revenue baru apa mungkin yang bisa kita kembangkan untuk di sisi hotel dalam era saat ini gitu. Apalagi kalau misalnya istilahnya kalau OPEX-nya kan pasti akan terus meningkat gitu. Tenaga kerja nambah mahal, biaya untuk F&B tambah mahal gitu. Si hotel sendiri perlu kadang-kadang di-refurbish gitu untuk fasilitinya, yang lain ada yang perlu diganti gitu. Sedangkan kalau misalnya revenue, ya pasti kita dapatnya mentok gitu. Itu aja ada dari kamar, dari MICE, dari F&B. Nah, apa mungkin strategi atau sumber revenue lain yang bisa kita tingkatkan di sisi hotel untuk membuat revenue baru? Itu aja Kak Velda. Oke, baik. Good question ya buat saya nih ya, karena kebetulan juga memang kita sudah menjalankan gitu ya. Terima kasih Yuni, pertanyaannya bagus banget. Saya coba jawab ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Yuni. Kita tuh punya maksimum revenue gitu. Misalnya lihat saya hotel saya gitu. Kalau revenue-nya mentok cuman di 5 miliar gitu ya. 5 miliar aja terus gitu, karena ibaratnya udah penuh terus gitu. Tapi kita nggak cukup diam diri seperti itu gitu. Contoh nih ya, contoh. Kita saat ini gimana caranya menambah revenue lain? Satu, kan tadi kita bicara tentang MICE ya, kita balik dulu ke MICE nih, misalnya ada wedding event. Selama ini kan di otak kita gimana caranya ngejual paket kita biar laku gitu ya. Tapi kita melupakan, di balik itu kita masih bisa mendapatkan revenue tambahan. Kenapa? Dengan kita nge-guide misalnya Starbucks, chat time. Ketika kita kerja sama-sama mereka pada saat ada event wedding misalnya gitu ya, kita kan juga dapat profit sharing dong dari mereka. Oke, saya akan bawa nama kamu ke sini gitu ya. Saya akan masukin kamu di paket saya gitu ya. Ada paketnya Catam, ada paketnya ini. Ini saya nyebutin brand aja lah ya gitu ya. Tapi kamu bagi ya sama saya. Kalau misalnya ini laku, kita berbagi profit sharing. Itu satu tambahan revenue misalnya dari sisi MICE gitu. Kedua gitu ya. Kita kan tahu nih, kita punya salah satu water boom yang baru nih, apa sih itu namanya, Wahoo ya di KBP gitu ya maksudnya ya, di KBP gitu. Nah, ketika kita ngebundling kerja sama mereka, otomatis kita nggak mau dong kita kerja sama tapi kita tidak diuntungkan gitu ya. Kita kerja sama mereka ngasih benefit juga. Kita pasang boleh. Oh, si Wahoo ini gitu. Kalian kalau mau ke Wahoo, oke, kita kasih transportasi, kita kasih ada drop off pick up gitu ya. Tapi nanti kalau laku nih paketnya, kalian bayar ya. Yang tadinya misalnya harganya 150.000, oke, kita jual ke kamu 150.000. Tapi nanti pada saat saya bayar ke kamu, saya bayarnya cuma 100.000 ya ke kamu ya. 50.000-nya profit saya loh, gitu kan. Itu contoh ya. Terus, Wus, yang baru-baru ini nih, Wus dan Kertajati. Kita kerjasama sama travel agent. Kenapa? Kita kerjasama travel agent. Once ada guest kita yang mau, saya pengen cobain nih Wus ini. Saya mau diantarin nih ke Tegaluar gitu pada larang, tapi saya nggak bawa kendaraan. Oke, kita siapin transportasinya. Teleponlah si travel agentnya. Oke, HS datang ya, atau mobil ini datang ya. Pasti kita akan dapat benefit di situ gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita memikirkan apalagi sih yang kita harus lakukan gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Itu banyak banget. Tapi kembali lagi, dikondisikan dengan apa yang terjadi fasilitas di hotel gitu. Jangan sampai kita mementingkan outside itu gitu ya, tapi kita melupakan yang seharusnya kita fokusnya ke internalnya kita sendiri seperti apa gitu. Jadi sebenarnya hotel ini tuh luas banget sih. Idenya banyak banget, mau kerja sama siapapun gampang gitu. Atau misalnya sama IO gitu ya, tadi Rafa pernah katanya IO di WO di IO gitu. Kita kan bisa simbiotis mutualisme gitu pada saat misalnya pada saat kita ngadain event.
Oke, ini biasanya kan namanya tamu, apalagi wedding ya, wedding arrangement yang saya tahu ya, tamu-tamu di sini, boleh nggak ada suggest nggak pakai WO-nya siapa? Saya belum ada nih, belum ini nih. Ketika kita balik kerja sama si WO ini, itu kan nggak cuma-cuma gitu. Mereka kan juga harus ngasih profit buat kita gitu. Nah, selain di revenue itu, kita juga bisa ngurangin dari sisi cost-nya gitu kan ya. Jadi cost-nya kita bisa saling dapat sponsorship dari mana-mana gitu ya. Jadi many more gitu yang bisa kita lakukan di dunia perhotelan gitu. Itu sih yang sangat menarik. Jadi kayak nggak akan pernah habis akan ide ya kalau buat nambah revenue gitu kan. Begitu Yuni gitu. Tapi itu good question banget sih gitu. Memang hotel harus melakukan itu gitu. Thank you, Kak. Menarik banget, jadi Sama-sama. pengen kerja di hotel. Ayo boleh nanti siapa yang mau boleh mencoba. Aduh, nanti saya ngeboikot ini kelasnya Bu Jasinta nih bahaya. Iya, oke. Ya, saya break dulu. Yang biasa sudah berderet lagi. Tadi sudah menjawab dari Yuni. Ini berikutnya ya, sebentar. Ya, berikutnya Pemi. Silakan boleh on kamera ya. Sekalian berkenalan dengan Anda. Terima kasih Bu Jasinta. Perkenalkan, Kak Felda, saya Pemi. Tadi saya sangat tertarik tentang poin yang keberapa ya, tentang bahwa pelayanan, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu harus memberikan yang terbaik ya, pentingnya kualitas layanan. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengalaman nih, kan biasanya kalau kita mau booking hotel kan pasti lihat dulu reviewnya ya, review testimoni begitu ya. Nah itu kan banyak banget ya dari kualitas pelayanan tuh pasti banyak banget testimoninya begitu. Nah kemudian ini yang ada menarik buat saya itu biasanya mungkin nggak semua tamu hotel ya, tapi kalau saya cukup memperhatikan soal makanan. Jadi saya concern soal testimoni misalnya, oh makanannya biasa aja gitu, atau wah menu sarapannya beragam sekali gitu ya, atau aduh baik ya staffnya, saya request macam-macam dimasakin apa mau gitu, karena saya cukup suka kulineran gitu, jadi menurut saya kalau saya booking hotel tuh makanannya harus worth it. Nah kalau dari segi pemasaran dan operasional itu kan pasti mendukung ya. Bahkan ada beberapa hotel yang udah terkenal dengan makanannya yang enak, makanannya yang banyak gitu. Ada yang makanannya biasa aja gitu. Nah, untuk mungkin pelanggan hotel seperti saya, itu kan berarti ada segmennya ya yang memang concern di makanan gitu. Nah, bagaimana operasional di hotel yang Kak Felda jalanin ini concern tentang makanan? Apakah menjadi salah satu prioritas gitu? Atau misalnya ya bagaimana gitu aja sih mungkin ya, dan strateginya apakah ada juga gitu berkaitan dengan itu, karena banyak testimoni tentang hal itu gitu di review hotel. Thank you. Yeah. Baik, oke, terima kasih Pemi ya. Pertanyaannya juga ini masih seputar hotel banget gitu. Kalau buat kami di Merkur balik lagi seperti yang tadi saya presentasikan gitu ya. Hotel Merkur sendiri punya brand yang identiknya ciri khasnya dengan lokal gitu ya. Salah satunya adalah discovery lokal. Kalau kita berbicara tentang discovery lokal pasti nggak akan jauh-jauh nih ya dari seputar makanan gitu ya. Nah, buat kami gitu ya, untuk hotel saya sendiri gitu, kami tahu gitu. Kuncinya kesuksesan hotel itu bukan cuma dari kualitas pelayanan, pemasaran gitu ya, yang melibatkan juga dari rasa makanan gitu kan ya. Kalau makanannya nggak enak tapi hotelnya bagus gitu, dijamin orang-orang kagak mau datang lagi ke hotel kita gitu ya, apalagi hotel di Indonesia. Dan kalian saya yakin gitu, setiap orang yang stay di hotel kami gitu, mereka tuh udah punya kayak kadarnya sendiri gitu. Ketika misalnya Pemi datang ke bintang 5, patokan Pemi, oke, pada saat breakfast buffet-nya tuh megah gitu ya, udah kayak di restoran-restoran heboh gitu kan ya. Kalau breakfast-nya di hotel bintang 4, oh buffet-nya akan begini. Kalau breakfast-nya di hotel bintang 3 atau bintang 2, ya udahlah nasi goreng sama mie goreng titik gitu kan ya. Gitu kan ya, udah punya standarnya. Yang kita lakukan adalah gitu ya, kita sangat menjaga kualitas si makanan itu sendiri pastinya gitu. Kenapa?
kalau misalnya nanti PMI berkesempatan untuk datang ke hotel saya gitu ya, kita punya menu yang beraneka ragam antara weekday dengan weekend. Itu kita tentuin, kita bedain. Kenapa kita harus melakukan ini? Supaya tamu nggak bosan gitu. Kalau rasa nggak usah diragukan lah ya, untuk review bisa dilihat karena saya sangat-sangat yakini ini menjadi concern kita gitu ya. Makanya kita banyak nge-guide beberapa produsen lokal, dalam artian mereka bisa kayak show case juga di tempat kita untuk misalnya jamu-jamu dan sebagainya. Mereka akan kayak punya satu ciri khas sendiri gitu. Apalagi kalau di weekend gitu ya, kita punya discovery lokal. Misalnya contohnya di weekend ini saya punya nanti soto Bandung, atau nanti saya punya pecel sayur, atau apapun itu kita punya gitu ya. Jadi buat saya, makanan kalau kita bicara secara strategi bintang 4, khususnya hotel kita gitu ya, itu jadi poin utama. Semua event di kita, semua ngacanya bukan fasilitasi eventnya kayak apa, meeting roomnya kayak apa, tapi balik ke makanan gitu. Jadi makanya kita concentrating about that gitu. Terutama dari kualitas, jangan sampai juga makanan rasanya enak tiba-tiba pas lagi disajiin ini ada kecoaknya gitu kan ya, atau misalnya ada ulet-uletnya gitu di daun, itu sangat bahaya gitu. Jadi makanya kita punya kualitas itu, sehingga setiap 6 bulan sekali kita tuh ada namanya audit untuk khusus di food ini gitu ya. Jadi makanya kita harus hati-hati dalam memilih makanan-makanan atau yang disajikan kepada para tamu gitu. Jadi tapi saya setuju sama Pemi. Saya sendiri pun kalau misalnya datang ke hotel, yang saya utamakan adalah selain kamarnya ya pastinya breakfast-nya bagaimana nih besokannya gitu. Oke, thank you. Jadi makin jelas ya. Ternyata ada cara-cara tertentu yang tadi weekend beda gitu ya, weekday Betul. beda, ada event beda ya. Oke, menarik Betul. sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, menarik ya. Ternyata dari perbincangan saya baru tahu ya ternyata menu-menunya berbeda. Ya. Berbeda Bu. Jadi kalau lagi peak season pun kayak misalnya nanti nih kita mau Christmas, nanti kalian akan menemukan ayam yang paling mahal, yang biasanya jarang ada di hotel gitu kan ya. Kita punya banyak menu-menu yang memang kita sesuaikan dengan season-season kita gitu. Jadi itulah salah satu yang membedakan juga ya, supaya orang-orang nggak bosen dan tesnya semuanya beda gitu. Terdengar menarik. Baik. Ya, berikutnya ini rupanya sudah lagi. Mungkin apakah mau minum dulu, Velda? Oh, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ini sekalian nemenin saya masih di kantor karena kebetulan end of month, jadi karena saya masih merangkap sana sini, jadi ya nemenin juga para tim finance masih standby. Oh, oke. Ya baik, ini sudah on cam juga, Christine ya, berikutnya silakan. Ya betul. Selamat malam Bu Jacinta, selamat malam Kak Velda. Perkenalkan saya Christine. Nah, saya tuh tertarik sih pada saat Kakak itu tadi membahas tentang sustainability itu loh Kak. Terus saya juga kepo sih untuk di Mercure Hotel ini sendiri, apakah gerakan-gerakan yang mendukung sustainability ini yang tadi Kakak sebutkan itu dimanfaatkan untuk green marketing-nya gitu Kak? Ataukah kita harus jadi konsumen Mercure Hotel dulu, baru kita bisa aware tentang program-program yang tadi Kakak sebutkan. Lalu saya juga kepo sih Kak, dari tadi kan kayak dipaparkan gitu Kak, banyak sekali keunggulan Mercure Hotel ini. Nah, kira-kira yang jadi point of difference dari Mercure Hotel dibandingkan dengan pesaingnya yang di kelas yang sama itu apa ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Christine. Jadi kalau misalnya Christine tadi bertanya sustainability, apakah yang sustainability itu kita baru tahu ketika kita join jadi member di Mercure sendiri atau gimana? Sebenarnya enggak. Ketika kita melakukan program sustainability ini sendiri, kita kerjasama sama beberapa NGO gitu. Bukan NGO aja, tapi kita juga terlibat dengan beberapa komunitas gitu. Nah biasanya kita tuh selalu melakukan aktivitas gitu, kayak misalnya let's say contoh ya gitu ya. Kemarin kita kerjasama sama West Green itu untuk ngebersihin sungai yang Cikapundung di sini gitu ya. Maksudnya ketika kita kerjasama sama West Green ini posisinya
dari pihak Westgreen-nya itu ngebawa juga gitu si komunitasnya mereka untuk kerjasama sama kita. Pada saat itu dilakukan gitu, kita sama-sama ngambilin sampah gitu ya di Cikapundung itu, tapi endingnya memang kita juga yang nyediain makanannya kan. Biasanya kalau misalnya kita udah sustainable, kita punya program-program, masa iya ketika kalian pulang, kalian teh udah ya pulang bye, nggak disediain apa-apa gitu ya. Jadi kalau Christine pengen tertarik untuk ikutan bisa banget, karena kita kerjasama dengan berbagai macam gitu. Terus kemarin kita kerjasama juga salah satunya sama Riot. Siapa sih yang suka lari di tempat ini? Ada nggak sih yang ada? Kita punya satu perkumpulan namanya orang-orang suka lari, namanya Riot. Nah, itu setiap bulan juga ada di kita gitu ya. Dalam artian apa? Kita selain edukasi olahraga, tapi kita juga ngebantu untuk sustainability-nya mereka gitu ya. Ketika olahraga sambil ngambilin sampah, misalnya gitu. Atau kita juga pernah ke dekat Unpar, ada Ehom ya, Gang Ehom gitu ya. Kita kerjasama sama Ngadaur gitu ya. Untuk apa? Untuk bikin menanam 1000 pohon. Nah, itu juga pada saat kita bekerja sama, saya juga nggak kenal itu siapa. Mereka punya komunitas yang komunitas mereka nge-build gitu. Jadi kalau memang bicara tentang sustainability ini, apa yang dilakukan Merkur dan apakah hanya member-member saja yang harus terlibat, sama sekali saya bisa bilang tidak gitu. Tapi biasanya ketika kita mau bekerja sama, dari pihak komunitas sana mereka nge-sharing di plafonnya mereka, kami pun juga nge-sharing di plafonnya kami gitu, yang istilahnya kalau Kristen mau lihat, ih ada program apa nih, Merkur Bandung City Center, siapa tahu tiba-tiba aku minggu depan lagi kosong nih, tiba-tiba pas dibuka, ih kok ada Waste of Food ini ya, kok programnya menarik ya, aku mau join, mau kontak ke DM, silakan banget gitu ya. Jadi terbuka untuk umum gitu. Nah, itu yang sustainable. Terus tadi pertanyaan kedua Christine gitu kan ya. Gimana Kak, apa sih yang membedakan hotel Kakak dengan hotel-hotel pesaing lainnya gitu ya? Misalnya saya bicara dulu dari hotel setara ya, maksudnya sama-sama sister hotel saya. Berarti saya bisa bicara adalah Merkur Nexa Supratman gitu ya. Apa yang membedakan kami? Kalau secara fasilitas pastinya berbeda karena bangunan pun berbeda, ukuran kamar pun berbeda, luas meeting room juga berbeda gitu ya. Tapi yang membedakan kami adalah kami sangat aktif dalam melakukan kegiatan sustainable ataupun kegiatan untuk mengedukasi tamu-tamu lainnya gitu ya. Untuk kayak misalnya untuk sama-sama mengedukasi gimana sih caranya kita harus reduce plastik, gimana ini, gimana itu, dan gimana ini. Dan mungkin kita yang paling banyak interaktifnya kenapa? Karena hotel kami juga gitu ya berkaitan dengan tadi Pemi bilang gitu, makanan menjadi poin penting ya. Kami sudah cukup banyak gitu di tahun ini, kami mengundang beberapa sektor nama gitu ya, yang sudah datang ke hotel kami untuk melakukan visit dan melakukan interaksi gitu ya, influencer untuk mendongkrak nama hotel kami. Mungkin kalau kita lihat dari hotel setara kami gitu ya, mereka tidak melakukan itu. Mungkin concern-nya mereka adalah tidak fokus ke situ gitu ya. Nah, kami selalu berkomitmen gitu ya hotel kami, bahkan mungkin sama hotel yang dekat-dekat sini deh gitu, Savoy gitu ya misalnya. Kita tuh berkomitmen bukan cuma ngejar revenue untuk profit aja gitu, tapi kita juga berkomitmen untuk sustainable ini. Kenapa? Karena dengan kita banyak bawa orang pelanggan gitu, otomatis mereka akan tertarik gitu ya. Secara otomatis si revenue-nya akan nambah juga buat kita gitu. Yang kalau misalnya nanti Christine bisa amatin gitu ya, itu yang menjadi perbedaan dari hotel-hotel setara di tempat kami gitu kan. Kalau dari harga, dari rasa makanan itu standar banget gitu ya. Tapi kami sudah banyak melakukan blow up untuk ke tempat luar. Bahkan saya sendiri udah beberapa kali dapat undangan untuk ngebahas tentang sustainability ini sampai saya dipanggil ke sama Wali Kota Bogor. Kemarin awal November kemarin saya baru sharing tentang food waste gitu ya yang dilakukan sama Hotel Merkur gitu. Apa-apa aja itu saya sharing sampai ke Bogor. Jadi walaupun saya sharing pada saat itu saya tidak langsung dapetin pelanggan, tapi saya yakin gitu ya, itu akan menarik mereka semua untuk datang ke hotel saya gitu. Itu mungkin yang belum dilakukan ya sama hotel lain ya gitu. Gitu. Terima kasih Kak Velda untuk jawabannya. Terima kasih Bu Jacinta. Ya, menarik sekali ya, banyak yang dilakukan di luar yang kita ketahui ya, ternyata akan masuk juga memperhatikan lingkungan ya. Baik, berikutnya ini kebetulan sudah ada ya berikutnya. Ya, silakan berikutnya Raharjo. Terima kasih Bu Jacinta.
Selamat malam Kak Felda. Senang Malam. saya bisa ketemu dan sangat menginspirasi ya pengalamannya. Tapi sebelum lebih jauh, saya jadi tertarik banget nih bahwa dalam teknik pemasaran Kak Felda bikin saya pengen ke Hotel Mercure ya. Ayo, boleh. Saya tunggu. Nah, cuman boleh dong kalau nggak keberatan, apakah bisa diberikan voucher diskon atau voucher nginep Boleh untuk nanti. keluarga kah gitu ya? Oh, oke. Misalkan gitu ya. Ya artinya ya memang ini cukup mahal ya bintang 4 ya. Kita biasa bintang 2 atau bintang 1 ya. Tapi pasti ada perbedaan ya dengan bintang-bintang yang lain gitu ya. Apa sih sehingga kok ini disebut bintang 4 begitu ya. Tapi saya suka dengan penyampaian Kak Felda. Nah, sehingga pengalaman ini memang saya belum pernah dapatkan, mudah-mudahan ke depannya. Hanya sedikit saya tadi di bagian apa yang membedakan pemasaran dalam industri jasa hotel ya, itu ada 2 ya Kak Felda tadi itu. Experience sama room management dan price adjustment ya. Saya jadi diperkuat nih dengan cerita pengalaman Kak Felda. Saya sekarang sedang di rumah sakit nih, maksudnya kerja di rumah sakit ya. Memang unsur harga, lalu juga kamar dan kepuasan pelanggan itu kalau dalam konteks akreditasi atau ISO itu memang menjadi target gitu, tidak boleh diabaikan. Nah, sehingga menariknya adalah ternyata itu menjadi perhatian yang cukup tinggi di perhotelan, sehingga membedakan dengan industri jasa yang lain misalkan gitu ya. Nah, kalau kami pernah diingatkan juga sekarang berkembang nih, nggak cuma kepuasan pelanggan Kak Felda, tapi adalah trust. Apakah itu juga sama di perhotelan? Artinya kalau kepuasan kan selera, tapi tadi ada loyalitas, berarti memang ujungnya kita akan dibawa untuk membawa pelanggan, kalau kami pasien dan keluarganya itu trust pada rumah sakit ini, sehingga setiap generasi keluarga itu dari orang tuanya, anaknya, cucu, cicit itu tetap di kita gitu ya dalam hal pelayanan kesehatan rumah sakit. Nah, apakah itu juga di hotel juga ditekankan atau sama saja dengan istilah kepuasan saja gitu ya. Nah, yang terakhir boleh tahu dong ini bocorannya. Sebenarnya sisi keuntungan hotel kalau bicara margin ya misalkan itu sebenarnya memang dia kasih angka yang memang cukup tinggi atau memang tidak tinggi gitu ya, sehingga itu mempengaruhi hasil yang menggiurkan untuk bisnis hotel gitu ya. Nah, kenapa saya tanya ini? Karena memang contoh kalau pengalaman di rumah sakit itu sehebat apapun dia menyiapkan kamar atau bahkan layanan ke pasien, itu nggak bisa bebas menaikkan margin dengan persaingan rumah sakit lain misalkan gitu ya. Tapi ada mungkin yang berani rumah sakit swasta itu punya keluarga, dia tidak terima BPJS, dia tinggi sekali, ya tapi akhirnya kolab gitu ya, tidak bertahan lama. Nah, bagaimana dengan pengalaman kakak di perhotelan gitu? Kalau boleh tahu, kalau nggak apa-apa nggak dikasih tahu soal marginnya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih Raharjo gitu ya. Kalau nanti kamu berkesempatan ke sini, nggak apa-apa kontak ke saya aja. Nanti saya kasih diskon khusus lah buat kamu ya. Biar merasakan feel experience nginep di bintang 4 ya. Karena kan tadi kamu bilang, aduh biasanya saya di bintang 1, bintang 2. Oke, kamu coba untuk stay di sini gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan kamu yang pertama itu related about trust gitu ya. Kembali lagi, trust ini yaitu kepercayaan. Trust ini timbul dari mana sih gitu kan? Sebelum ada kepercayaan ini pasti ada juga feel yang mereka rasakan ya. Balik lagi ke kualitas pelayanan, terus kemudian kepada kepuasan pelanggan. Trust itu kan muncul setelah kita merasa puas gitu. Kita merasa kualitasnya cukup gitu. Trust itu muncul sehingga posisinya mereka akan kembali mempercayakan
event mereka atau mereka mau menginap ke kita, menginap di hotel saya, karena timbulnya trust gitu. Jadi menurut saya itu satu kolerasi yang berhubungan gitu ya. Kalau kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, trust. Karena ending pangkalnya seperti itu. Kalau mereka nggak percaya sama hotel kami, gimana mereka mau kembali lagi ke kita gitu? Nggak cukup puas gitu. Nggak cukup percaya. Ya kasarnya gini, mereka puas, tapi tiba-tiba pas mereka nginep di hotel kami, barang mereka hilang gitu masalahnya. Lah, berarti kan mereka mencurigai gitu ya. Mereka nggak bisa percaya sama hotel kita kalau benar gitu. Endingnya itu sangat berhubungan. Jadi mau rumah sakit ataupun hotel, saya rasa sama gitu ya. Trust itu menjadi juga kunci yang menjadi partikel-partikel dalam kualitas dan kepuasan gitu. Nah, kalau ini yang menarik nih, lucu nih ya, pertanyaan tentang margin. Saya bisa balikin juga nih ke Raharjo. Jika margin hotel tidak bagus atau tidak menggiurkan, tidak mungkin industri perhotelan itu semakin bertambah banyak ya. Jadinya gitu ya, orang-orang yang berbisnis di hotel gitu ya, pastinya mereka udah tahu gitu ya, kapan mereka break even point, kapan mereka bisa payback, bisa ini. Mereka tahu bukan cuma prestis yang mereka kejar gitu ya maksud saya. Tapi juga ada margin di balik itu gitu ya. Kita juga sebenarnya mungkin sama seperti jasa di hospital gitu ya. Kita punya pagu gitu. Misalnya dalam artian gini, misalnya kita hotel bintang 4, kita punya rate harganya 1 juta. Terus tiba-tiba hotel bintang 5 harganya 1,2 gitu atau 1,1, itu kita nggak bisa, kita akan kanibal perang harga gitu ya. Penentuan-penentuan itu yang sudah dijadiin pagu sama akor. Tapi kalau masalah marginnya itu dibalikin ke hotel masing-masing. Concern hotel masing-masing itu punya concern yang berbeda. Ada hotel yang dalam artian si ownernya merasa saya punya bisnis hotel ini untuk prestis saya. Dia nggak akan peduli masalah margin gitu. Tapi kalau owner yang concernnya adalah aduh, saya pengen punya bisnis hotel ini karena saya mau menggiurkan gitu, ada payback di belakangnya. Berlomba-lombalah kita untuk menghemat biaya gitu kan ya. Contoh, misalnya kalau kita bicara food gitu ya, misalnya kita bicara food, kita kan sama-sama tahu gitu ya, kalau food itu pasti rata-rata gitu, keuntungan untuk food ini pasti minimal 30%, biasanya gitu kan ya. Atau misalnya kita lagi bicara tentang jualan online gitu ya, kalau kita jualan baju, penasaran nih kalau orang just tip nih ke Bangkok, kenapa sih dia bisa bolak-balik ke Bangkok gitu ya. Kalian pasti tahu gitu ya, maksudnya mereka nggak mungkin kalau misalnya mereka sering bolak-balik ke Bangkok gitu ya, dengan kondisi mereka tuh nggak dapet penggantian itu gitu. Minimal kan mereka akan menaikkan si harga baju itu sekitar 50%, bahkan ada yang bisa 3 kali lipat gitu kan ya, maksudnya untuk ngebalikin biayanya mereka. Begitupun dengan hotel gitu ya. Jadi yang saya tekankan adalah margin tiap hotel itu berbeda gitu ya, tapi kita punya pagunya. Tapi kembali lagi, tidak akan menjadi satu bisnis yang besar di dunia ketika itu tidak menghasilkan apa-apa gitu. Percayalah, semua orang kaya yang punya duitnya berlebih pasti ingin punya usaha hotel, termasuk saya gitu. Saya sendiri yang udah terjun 15 tahun di hotel, saya selalu menginginkan saya punya hotel sendiri gitu ya. Karena saya tahu caranya seperti apa, tapi saya tidak menginginkan hotel besar gitu, karena saya males ngurusnya gitu ya. Saya tahu ribetnya hotel besar itu seperti apa. Butik hotel aja udah sangat menguntungkan gitu kan ya. Gimana kalau usaha besar gitu sih gitu ya. Jadi pasti menggiurkan, Raharjo. Boleh dicoba. Ya, senang Kak Felda. Berarti terima kasih buat vouchernya. Nanti saya kontak kalau nomor teleponnya. Yang kedua mungkin kerjasama juga bagus ya, hotel dengan rumah sakit ya, untuk kami ke keluarga pasien ya. Saya sebenarnya sudah kerja sama beberapa rumah sakit, Raharjo. Jadi salah satunya adalah Brawijaya ya, tahu kan ya, ada ya. Nah itu klinik beberapa kita udah ada, kemudian kita juga udah kerjasama sama Immanuel belum ya Kak? Belum, kita kerjasama sama Santosa gitu, yang dekat dari arah hotel kita gitu. Immanuel sih mungkin karyawan-karyawan kita kali ya, kalau pada sakit larinya suka ke Immanuel gitu kan ya. Apalagi boleh, kalau menggunakan BPJS ya gitu. Siap. Baik, terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Jasinta. Menarik sekali ya, ternyata bisa diinisiasi ya kerjasama selanjutnya. Baik, ini rupanya menarik sehingga masih ada beberapa lagi yang bertanya. Mungkin kita ini ya, mungkin 3 lagi terakhir begitu. Ya, kalau
ini. Berikutnya adalah Steven. Ya, kebetulan sudah open cam. Ada di layar, ya, silakan. Malam Kak Felda. Malam. Perhotelan kalau dari sisi pemasaran kan mungkin bisa dibilang pure menjual jasa ya. Nah, kebetulan saya di F&B, jadi saya curious bagaimana apakah cara pemasaran kita itu bisa sebenarnya ada pelanggan yang tetap sama ada pelanggan baru yang kita kejar dari segmen pasar yang kita punya. Nah, apakah lebih condong kemana sih baiknya di bidang jasa ini untuk meraih pelanggan baru, mungkin dengan media-media yang tadi itu, atau kita fokus lebih ke maintain pelanggan lama, misalnya pada saat karena kita udah punya database pelanggan lama, jadi mungkin kita bisa invite ulang atau kita bisa blast information ke pelanggan lama. Jadi sebenarnya lebih bagus mana sih metode pemasarannya dibandingkan dengan meraih pelanggan baru gitu. Itu aja Kak. Thank you. Oke. Terima kasih Steven pertanyaannya. Nah, ini juga menarik ya. Kalau kita mau bicara secara pengennya gitu ya, pasti pengennya kita mempertahankan dua-duanya gitu kan ya, mempertahankan pelanggan lama, kita juga menarik pelanggan baru gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita suruh memilih gitu ya di antara dua pilihan ini, dengan bisnis hotel ini beraneka ragam, banyak banget gitu ya maksud saya gitu. Kita harus memperhatikan pelanggan baru. Kenapa gitu? Pelanggan lama kita nggak usah terlalu concern banget tentang ini. Kenapa? Karena mereka udah punya repeater guest. Kita tuh kayak kita punya database yang tadi Steven bilang. Kita punya repeater guest. Mereka udah tahu apa-apa aja yang menjadi poin plus kita sehingga mereka terus balik ke kita. Itu cuman just only kita cukup dengan maintain doang gitu ke mereka. Tapi ketika kita harus narik pelanggan baru, ini yang PR kita lebih banyak daripada sekedar just only oke, kita maintain doang ke mereka gitu kan ya. Kenapa? Pelanggan baru kita harus ngasih tahu ke mereka apa keunggulan hotel kita, apa yang bagus di kita, apa ini. Berarti kita harus treatmentnya extraordinary kan gitu. Ketika mereka udah kita guide gitu ya sebagai pelanggan baru, ketika mereka merasa puas dengan kita gitu, otomatis mereka akan jadi repeater guest kita gitu ya. Jadi saking banyaknya bisnis hotel ini, kita harus berlomba-lomba gitu untuk menunjukkan keunggulan kita, untuk narik dulu yang baru supaya jadi yang lama, tapi bukan berarti mengabaikan yang lama, karena yang lama itu harus kita maintain agar dia tidak lepas ke orang gitu kasarnya. Begitu ya gitu ya. Jadi both of them, termasuk di FB sih, karena kamu backgroundnya adalah FB gitu ya. FB pun menurut saya sama gitu ya. Kalian harus benar-benar jaga ketika kualitas kalian turun gitu ya di FB. Misalnya tiba-tiba makanan hari ini enak. Felda balik lagi nih ceritanya ke restoran itu. Pada saat Felda balik lagi kedua, ternyata chefnya lagi sakit diganti sama asistennya gitu ya. Makanannya jadi kagak enak. Si Felda kapok, kagak bisa dong gitu. Kagak jadi lagi ke situ gitu. Jadi harus hati-hati banget menjaga kualitas dan kuantitas kita gitu ya. Jadi buat saya dua-duanya penting, tapi pelanggan baru jauh extraordinary untuk kita grab mereka gitu. Oke, thank you. Sama. Oke, ini mungkin karena keterbatasan waktu ya, saya akan batasin 2 penanya lagi. Oke, berikutnya sudah on cam juga ya, yaitu David ya. Ini dari latar belakangnya organisasinya organisasi sosial. Silakan. Selamat malam Kak Felda. Malam. Saya tertariknya bukan masalah pemasaran dan yang lainnya, malah saya tertariknya adalah tindak lanjut pada saat tadi saya beberapa kali saya coba cari di nge-googling gitu ya, kritikan terhadap Mercure dan sebagainya. Maksudnya itu bukan nyari kritikan ya, tetapi apa yang dilakukan oleh pihak Mercure terhadap kritikan-kritikan yang ada. Saya tadi dapatnya di TripAdvisor gitu ya. Ini bahkan yang langsung menanganinya adalah general manajernya yang seperti itu. Nah, ada tips dan trik gitu ya tentang hal ini. Apakah semua kritikan itu akan selalu ditanggapi gitu ya, bahkan sampai mungkin kritikan yang aneh sekalipun yang kita anggap ini nggak masuk akal, apakah sampai ditangani? Jadi kalau ada orang yang memang bilangnya kan people pleaser, nah tapi kan hotel itu kan semuanya harus ditanggapi. Apakah sampai seperti itu atau memang ada kriteria yang ini nggak usah ditanggapi?
ya atau cuma pakai bahasa defaultnya, baik terima kasih atas masukannya dan sebagainya. Itu kan ya yang penting ditanggapi, tetapi sebenarnya nggak ditanggapi, itu kan cuma default saja. Nah yang kedua adalah ada level-levelnya tidak gitu ya. Misalnya sampai kalau ini sudah parah sekali, maka tidak cuma hanya dari reply dari website, tetapi sampai harus menghubungi orang tersebut, lalu misalnya apakah dikasih voucher atau dikasih yang lain tentang hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanggapan Kakak? Ya kalau seandainya nih hotel masuk ke dalam sebuah berita, baik di Detik News dan sebagainya, ya kalau tadi saya pas lagi lihat itu ada yang dipakai buat narkoba dan sebagainya. Saya sih nggak yakin bukan hotelnya, tetapi kan karena nama itu akan muncul di berita nasional, lalu apa yang harus dilakukan dari hal-hal ini seperti itu. Terima kasih Kak Felda. Oke, terima kasih David pertanyaannya. Bagus juga ya sambil nge-googling nyari-nyari. Oh, saya senang banget nih. Jadi punya inisiatif juga gitu. Oke, saya tanggepin dulu ya. Untuk semua komen yang masuk gitu, baik itu negatif ataupun positif, itu pasti kita akan tanggapi gitu ya. Tanggapi secara default. Ya betul. Tadi David bilang apakah dipilih-pilih? Betul, dipilih-pilih. Kayak contohnya adalah gini. Ketika ada komen masuk berbicara tentang hotel saya tahu adalah kondisi kelemahan hotel kita adalah parking, misalnya ya, parking terbatas gitu ya. Area parking kecil gitu ya. Kita memang merespon tamu tersebut, tapi kita tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena area parking kita cuma segini gitu ya. Kita mau tambahin juga gitu ya. Berarti kan kita harus membeli area kanan kiri gitu kan ya maksudnya. Dengan kondisi gini kan bukan keputusan kita untuk menambah lahan gitu kan ya. Yang kita bisa lakukan adalah valet. Tapi kan mereka bilang, oh valet ini bermasalah nih gini nggak bisa gini. Nah itu sesuatu yang kita cuma bisa oke, baik kita terima masukannya, tapi kita tidak bisa melakukan, tidak bisa doing something about that gitu. Tapi berbeda ketika komenan itu masuk related, misalnya ada komen yang bilang oh makanannya hambar gitu, atau misalnya pada saat kita ke kamar ternyata di kamarnya kok aneh, nggak ada bed towel, atau pada saat jam check-in itu jam 3, tapi saya datang jam 4, saya belum dapat kamar, gitu ya. Nah, kalau itu, kita benar-benar consenting about that. Jadi, yang berkaitan dengan service kita, gitu ya, dengan lingkup fasilitas yang kita berikan dalam artian, kita harusnya menyediakan makanan begini, tapi jadinya begini, jadinya begitu, gitu, itu pasti kita tanggepin, gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan gedung dalam artian yang tadi misalnya parking, itu kita nggak bisa tanggepin. Atau misalnya ada yang komen gini lucu, aduh ini kamarnya banyak, tapi liftnya cuma 2 gitu. Ya kali, kalau kita tanggepin masa kita harus nambah 1 lift lagi, liftnya di mana gitu kan, kita harus pilih-pilih juga ya, nggak bisa. Tapi yang berkaitan dengan service excellence tadi saya bilang, kita pasti tanggepin. Bahkan tidak sungkan, kita tidak mungkin cuma menjawab sampai sebatas dalam artian, balas aja deh as a formalitas gitu ya maksudnya. Enggak. Kita sometimes kita bisa menghubungi tamunya, kita bisa apologize, kita bisa kasih poin double mereka, atau mereka juga bisa dikasih gratis menginap di kita ketika ditemukan kalau kita benar-benar mutlak bersalah gitu ya. Dalam artian pada saat masuk ke kamar tiba-tiba pas dia masuk disambutnya bukan sama surprise dari kita tapi sama kecoa misalnya gitu ya. Nah itu kan salah di kita nggak bisa menjaga kualitas kamar kita, itu otomatis kita akan bertanggung jawab penuh akan hal itu gitu. Jadi kita akan memilah-milih mana yang memang harus kita perbaiki dan mana yang kita hanya just a formalitas untuk membalasnya gitu ya, karena ada beberapa poin yang kita nggak bisa ini, tapi semuanya itu akan kita tampung. Kenapa? Karena itu semua akan balik lagi ke nilai skor voice of guest kita gitu, yang dimana nilai voice of guest kita ini akan direview oleh Akor setiap tahun. Jadi bahaya ya, kita punya target minimum kayak let's say 89% gitu ya. Kalau kita below than itu, kita akan dipertanyakan dan kita akan dievaluasi gitu dari semua kualitas yang kita berikan kepada tamu. Gitu. Nah, kalau seandainya tadi David bilang, kalau seandainya tiba-tiba di berita gitu masuk Detik News gitu ya, ditemukan gitu kan ya bandar narkoba misalnya nginep di hotel kita gitu ya. Dari pihak hotel itu kita punya sistem eskalasi, dalam artian gimana kita tidak boleh, misalnya saya gitu ya, let's say saya tidak boleh menanggapi berita itu, tapi yang akan kita lakukan adalah kita mengundang press conference gitu ya, termasuk dengan polisi yang terlibat dan marketing communication kita yang akan berbicara tentang itu gitu ya. Selama klarifikasi itu bukan keluar dari marketing komunikasi kita
itu berita tidak dapat dipercaya gitu ya untuk melakukan klarifikasi. Jadi kita semua ketika misalnya kita kerja di hotel, kita tuh udah punya nih employee handbook-nya, kita tuh punya tentang kode etik gitu ya. Nah, itu kayak dokter gitu ya, ada kode etiknya apa-apa aja do and done yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya memang ada di news seperti itu, yang harus melakukan klarifikasi, yang harus press conference, hotel akan melakukan itu untuk menjaga nama baiknya. Tapi itu semua akan dilakukan secara terbuka oleh pihak Markom kita dengan mengundang beberapa aparat yang memang terlibat dan terkait. Siapa tahu aja itu kan hanya isu gitu ya, atau misalnya hanya di bluffing untuk menjatuhkan hotel pada kenyataannya tidak ada gitu. Begitu David. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, ini terakhir ya dari Onma. Bisa open cam juga untuk lebih dikenal ya. Silakan. Iya. Selamat malam Kak Velda dan Bu Jasinta dan teman-teman semua. Saya mohon maaf tadi sempat putus. Jadi izin off kamera ya. Menarik tadi mendengar cerita sih selebihnya ya dari Kak Velda tentang pengalamannya di perhotelan dan presentasinya juga menambah pengetahuan saya tentang dunia perhotelan. Apalagi tadi saya sangat amazed ya. Ada hotel Merkur di Pangkalan Bun. Kebetulan itu tempat kelahiran saya. Oh. Ya, yang setiap tahun saya pasti melihat progres pembangunannya hotel itu yang memang akhirnya ternyata cukup megah ya. Dan betul. Yang menarik adalah itu berada di kabupaten dan bukan di ibu kota provinsi. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah aspek apa saja sih atau landasan apa saja yang membuat membuka hotel misalnya Mercure di kota-kota tertentu yang mungkin notabene adalah mungkin belum pernah. Sebenarnya ada hotel kemarin di Pangkalan, mungkin saya nyebutkan brand ya, Aston, tapi kemudian tutup ya. Dan ini menarik muncul dengan kemegahan yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi apa yang membuat alasan misalnya Mercure itu membangun hotel di salah satu wilayah di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana peran investor untuk bekerja sama dengan grup Accor ya dalam merambah mungkin hotel-hotel grup Accor ini di Indonesia. Bagaimana peran investor sendiri bekerja sama dengan grup Accor. Karena setahu saya memang yang di Pangkalan Bun itu adalah sultannya Pangkalan Bun ya, ya atau rajanya hutan ya. Jadi itu sih pertanyaan saya. Terima kasih Kak Velda. Oke, terima kasih Onma. Nah, mungkin kalau ini saya harus dengan pertanyaan Onma ini saya coba menjadi saya yang di posisinya di Accor unit ya gitu ya. Karena kan kebetulan kalau saat ini kan saya bekerjanya di unit bukan di corporate-nya gitu. Tapi saya tahu banget kenapa posisinya gimana sih menentukan apakah itu Mercure, Novotel atau apapun itu jenisnya. Yang saya tahu nih ya, kalau misalnya salah mohon maaf juga nih karena saya bukan kerja di corporate. Pada saat owner kami memilih, jadi kebetulan owner kami ini bukan cuma punya di Mercure Bandung City Center, tapi owner saya juga punya di Novotel Suite Malioboro. Jadi saya agak tahu nih sedikit gambarannya gimana cara menentukannya gitu ya. Begitupun beliau ini sedang membangun Mercure juga, tapi di area dekat di Bali, di dekat Udayana gitu ya waktu itu. Nah, yang saya tahu nih pada saat pemilihan proporsi atau Mercure atau misalnya kenapa sih bisa dibangun di lahan itu gitu ya posisinya. Setahu saya itu tuh hasil evaluasi yang dilakuin sama si corporate Accor gitu ya. Si Accor ini dia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang SEAJK dalam artian dia pegang sampai Asia Pasifik. Ada juga yang bukan di wilayah itu gitu. Mereka tuh tidak mungkin berani gitu ya membuat satu proposal kepada investor gitu ya ketika melihat si ini tuh tidak punya prospek. Jadi pada saat misalnya satu investor gitu, misalnya tadi kan Onma bilang ini Raja Hutan nih yang punya gini-gini nih.
dia pasti akan mendapatkan proposal dari Akor gitu. Nah, pada saat proposal dari Akor itu tuh bukan cuman bicara janji-janji surga gitu ya. Pertamanya Akor tuh akan ngelihat si lokasinya tuh di mana gitu biasanya. Mereka tuh akan ngelihat lokasinya di mana, mereka akan survei, mereka akan bikin semuanya dari segmentasi, mereka semuanya itu dia nanti akan dipresentasikan di depan si investor ini gitu. Setahu saya tuh mereka akan melakukan itu. Berserta bukan cuman kira-kira prospeknya berapa lama, BEP-nya berapa lama, budget yang dibangun gimana, ini gimana, dan apakah si investor ini juga pengennya hotel seperti apa, itu tuh diakomodasiin. Karena setahu saya, namanya hotel bintang ya, mau itu 3, 4, 5, atau mau Mercure atau Novotel, dia punya spesifikasi yang berbeda. Dari luas square meter, terus kemudian luas tanahnya harus gimana, minimumnya ada berapa room gitu, tanah itu bisa dibangun jadi untuk berapa banyak meeting room, jadi itu tuh dia punya spesifikasi yang to be honest saya juga nggak tahu karena kebetulan saya juga tidak bekerja di corporate-nya Accor gitu, tapi mereka tuh punya in detail seperti itu gitu. Bahkan dari semua desain, dari semua interiornya itu mereka juga sudah atur gitu. Dan biasanya ketika udah disurvei dikasih tahu, oh ini kalian bisanya itu bangun dengan lahan segini, kalian bisanya adalah bangun hotel misalnya Novotel atau misalnya Mercure. Nah, itu dibalikin ke si investor gitu. Kira-kira kamu mau nggak dengan hotel kayak begini? Ketika mau, baru dilanjutin lagi dengan forecast semua, budget semua yang dibuat sama si Accor terlebih dahulu gitu. Nah, kalau dibilang koneksinya gimana sih nyari investor? Wah, itu sih mereka udah mendunia ya gitu. Ketika orang tahu mereka punya pengen bisnis hotel, mereka liriknya pasti either itu Accor, either itu Marriott atau apapun yang tadi saya bahas di awal. Accor ini tuh rajanya di Indonesia gitu ya. Hotel Accor di Indonesia tuh banyak banget. Jadi kayak nggak wonder gitu, mau narikin investor untuk pegang manajemen Accor tuh gampang banget karena sudah terbukti nggak ada hotel Accor, jarang lah, paling kehitung jari gitu ya, di mana mereka pelit gitu ya, pelit gitu yang dalam artian mereka tuh jadi bankrupt gitu, nggak ada gitu. Makanya mereka bisa ngejaga si customer-nya itu dan bisa ngebuktiin kalau selama dipegang sama mereka manajemennya, semuanya tuh bisa berjalan sesuai dengan apa yang diprediksikan di awal gitu sih Ona. Ini yang saya bantu ya karena pertanyaan tentang Accor soalnya. Jadi yang saya tahu seperti itu gitu. Ketika kayak contohnya misalnya di sini ya baru-baru ini di Bandung ada kan yang Ibis Braga, dia akhirnya berganti jadi Kimaya gitu. Nah, mereka juga keluar dari grup Accor setelah mereka payback gitu. Jadi posisinya tunggu payback baru mereka tuh keluar dari grup Accor. Mungkin si ownernya pengen coba dengan brand lain gitu. Dengan brand lain siapa tahu bisa mengangkat dan akhirnya mereka bisa more and more gitu. Karena kan istilahnya punya masa umur ya kalau misalnya sama Accor berapa tahun. Misalnya ada yang 10 tahun, 15 tahun gitu, 20 tahun. Ketika bikin satu kerja sama manajemen kontrak itu, si Accor sudah menentukan itu payback-nya udah berapa lama gitu. Nah, setahu saya begitu. Jadi yang Pangkalan Bun itu sih memang megah banget sih. Dan saya ngerasa aduh ini susah banget ya di kabupaten jualannya gimana. Saya juga masih berpikir seperti itu, tapi saya yakin itu memang sudah disiapkan dan kenapa harus ada Accor di situ gitu. Terima kasih Kak Velda. Semoga cita-citanya punya butik hotel tercapai. Amin. Aminnya yang kenceng ini kalau kayak gini. Makasih ya. Ya, baik. Online ini penanya terakhir ya, jadi waktu juga yang membatasi kita dari kelas antusias sekali dengan berbagai berderet-deret ya yang bertanya ya, sehingga saya tadi minta jeda sampai tidak keburu jeda ya karena berderet-deret. Jadi kita juga tadi sudah mendengarkan ya banyak sharing, kemudian juga melakukan diskusi dan lebih tahu ya dalamnya hotel karena Velda adalah praktisi dari hotel ya. Semoga semua input ya yang tadi kita sudah terima ya, itu bisa menambah wawasan kita semua. Kapan-kapan ditunggu lagi sharingnya di MM. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu ya dan berkenan hadir ya. Mungkin dengan demikian kita akhiri ya pertemuan malam ini ya. Sekali lagi
Dan jangan bosan untuk sharing di MM. Baik, terima Dari kasih kelas Bu Jacinta. ada ini yang mau menyampaikan terakhir. Ya, oke, kalau demikian kita selamat malam semuanya. Kita sama-sama live ya. Malam semuanya. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Jacinta, terima kasih Kak Felda. Terima kasih Bu kasih. Jacinta dan Kak Istirahat. Felda. Terima kasih Bu, selamat malam. Terima kasih Bu. Felda ada di hotel. Iya Bu, masih di hotel nih. Terlihat tuh dari belakangnya ada ini. Kertas-kertas di mana-mana. Iya. Oke. Iya betul. Makanya Setelah kemarin ini saya selesai, boleh langsung pulang atau masih ada kerjaan? Oh, ini saya paling lagi review dulu, Bu. Sebenarnya kan saya udah nggak full pegang finance, teman. Saya solider aja sih, gitu, masih ngebantuin. Terus kebetulan kan hari ini, kemarin kan Ibu bilang online, saya pikir tuh onsite. Jadi, memang saya pikir onsite, terus pada saat jadi online, ya saya bersyukur juga sih. Karena biasanya kalau tanggal kayak begini, saya nemenin anak-anak finance sambil saya review deh. Jadi, besok kita nggak terlalu complicated gitu kalau misalnya pas lagi on the day closing-nya gitu. Biasanya mereka pulang malam sih kalau misalnya tanggal end of month kayak gini mereka pasti pulang malam. Jadi ya saya sambil review kalau udah beres ya saya tinggalin sih, udah nggak nungguin mereka juga, biarin aja mereka gitu. Paling nggak sudah disupervisi ya, diarahkan. Udah diarahkan, disupport juga karena sometimes kan biasanya nggak tahu ya, ini juga saya belajar pada saat saya ngambil S2 kemarin sih, kadang-kala kan kita tuh lupa kalau misalnya posisi kita udah tinggi, kadang-kala tuh kita kayak, ya biarin aja deh mereka kerja aja, kan itu bagian mereka gitu. Tapi kalau buat saya, sometimes kita jadi leader itu harus support gitu. Support kan dari berbagai banyak jenis ya gitu maksud saya. Jadi ketika keberadaan kita ada, ketika mereka lagi pulang malam gini, walaupun nggak sering gitu ya, tapi mereka merasa jadi kayak feel-nya, oh saya di caring-nya, saya diperhatiin gitu. Masalah-masalah kecil, tapi buat saya sih itu sangat nge-build ya Bu gitu ya. Maksud saya tuh mereka jadi kayak merasa dihargain, mereka ada keberadaannya. Sometimes kita traktir juga gitu. Sok-sok beli makanan deh pada pulang malam. Masalah kecil yang notabene itu paling cuma habis berapa gitu ya gitu. Tapi mereka merasa dihargain gitu. Kadang-kadang kan bukan kita mikirin loyalitas pelanggan juga ya, tapi loyalitasnya karyawan harus kita perhitungkan gitu. Itu sih Bu menurut saya. Jadi harus balance Bu, balance. Eksternal internal ya. Oke. Betul, bahaya Bu. Kualitas guest-nya diperhatikan, terus karyawannya nggak ada gitu, keluar Betul. semua. Harus balance eksternal dan internal. Iya, betul gitu Bu. Oke, senang ketemu Felda. Ya. Sama-sama, saya juga senang bisa Sampai sharing-sharing sampai gitu. ketemu lagi ya Felda. Iya, sampai ketemu Ibu. Sehat Ya, mari. selalu. Ya, Iya, mari. Selamat malam. Mari, selamat malam.